Temukan bayi di kolong jembatan. Saat Dinas TNI syok saat tahu bayi itu anak CEO kaya yang diculik. Setelahnya dia dapat imbalan luar biasa. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pernahkah kalian melihat seorang kuli gembel berbau sampah selokan? Diludahi dan diinjak-injak kepalanya oleh seorang tiran berjas sutra di depan umum? Sang tiran tak pernah tahu bahwa gembel yang ia hina mati-matian malam itu adalah legenda hidup pasukan khusus pemegang otoritas maut tertinggi. Selamat datang. Siapkan hati kalian, karena hari ini kita akan menyaksikan karma paling brutal yang pernah terjadi di ibu kota. Badai malam itu tidak datang dengan peringatan. Ia turun laksana amarah langit yang tumpah, merobek keheningan kota dengan kilat yang menyambar buas dan guntur yang menggetarkan aspal jalanan. Di bawah struktur raksasa jembatan layang yang lembab dan berlumut, kegelapan berkuasa mutlak. Aroma busuk dari tumpukan sampah yang membusuk, bercampur dengan genangan air got yang pekat dan bau karat dari besi-besi penyangga jembatan, menciptakan neraka kecil yang tak tersentuh oleh gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit di pusat kota. Di tengah panorama kumuh yang membentang luas bagai kanvas keputusasaan ini, seorang pria melangkah membelah tirai hujan lebat dengan ketenangan yang menakutkan. Pria itu adalah Bima. Bagi mata orang awam, ia hanyalah gembel atau gelandangan tak berguna yang tersingkir dari kerasnya ibu kota. Jaket kanvas hijaunya sudah memudar parah, robek di beberapa bagian, dan basah kuyup hingga menempel pada tubuh kekarnya yang tersembunyi. Celana kargonya kusam, dipenuhi noda oli hitam pekat dan bercak lumpur yang telah mengering lalu basah kembali oleh hujan. Sepatu bot usangnya berdecit setiap kali menginjak genangan air kotor, meninggalkan jejak kotoran di setiap langkah. Aroma tubuhnya adalah perpaduan keras antara keringat asam, debu jalanan yang menempel berhari-hari, dan kepulan asap knalpot yang menyesakkan dada. Tangannya kasar, dipenuhi kapalan tebal dan guratan bekas luka sayatan yang melintang panjang, saksi bisu dari rentetan kekerasan yang tak terkatakan. Namun, jika seseorang berani menatap langsung ke wajahnya yang tertutup bayang-bayang tudung jaket, mereka akan melihat sepasang mata setajam elang pemangsa. Mata itu dingin, tak berkedip menahan tetesan air hujan, memindai setiap sudut gelap dengan presisi sebuah mesin pembunuh. Di balik penampilannya yang menyerupai sampah masyarakat, Bima adalah seorang komandan pasukan khusus, legenda hidup di dunia intelijen tempur yang sedang menjalankan misi penyamaran tingkat bawah. Ia telah melatih tubuh dan pikirannya untuk menjadi stoik, kesabaran tingkat dewa yang membuatnya kebal terhadap segala bentuk penderitaan fisik dan penghinaan. Malam ini, ia sedang dalam perjalanan kembali ke sarang persembunyiannya setelah berhari-hari mengintai sindikat gelap di pelabuhan. Tiba-tiba, langkah tegap Bima terhenti. Telinganya yang terlatih menangkap sebuah frekuensi asing yang menembus gemuruh guntur dan derai hujan yang bising. Suara itu sangat lemah, nyaris tak terdengar, namun cukup tajam untuk mengiris nurani terdalamnya. Itu adalah suara tangisan. Bukan rintihan kucing liar atau derit besi tua, melainkan tangisan murni dari tenggorokan kecil yang meronta mencari kehangatan. Tangisan seorang bayi. Naluri tempur Bima seketika mengambil alih. Otot-otot di balik jaket basahnya menegang, bersiap menghadapi segala kemungkinan, namun gerakannya tetap seanggun bayangan. Ia melangkah tanpa suara, menyusuri pilar-pilar beton raksasa yang grafitinya luntur oleh air mengalir, menelusuri sumber suara yang membawanya semakin dalam ke jantung kolong jembatan kumuh itu. Di balik gunungan kardus basah dan rongsokan seng berkarat yang difungsikan sebagai tenda darurat, sorot mata Bima menangkap sebuah siluet yang bergetar hebat. Di sana, meringkuk di atas alas koran basah yang berserakan, duduk seorang wanita tua renta dengan tubuh bungkuk yang tampak begitu ringkih. Pakaiannya berlapis-lapis, terdiri dari kain-kain perca compang-camping yang sudah kehilangan warna aslinya, basah kuyup dan menempel membebani tubuh kurusnya. Rambut putihnya yang tipis lepek menempel di dahi keriputnya. Bau pesing amonia dan sampah menyengat kuat dari sekitarnya. Wanita tua itu, yang kelak dikenal Bima sebagai Nenek Ijah, menggigil hebat hingga giginya bergemeretak, merengkuh sesuatu di dadanya seolah itu adalah nyawanya sendiri. Bima menyipitkan mata, dan saat kilat kembali menyambar menerangi kolong jembatan sedetik, ia melihat kontras paling ekstrim yang pernah disaksikan seumur hidupnya. Di dalam pelukan tangan Nenek Ijah yang keriput, gemetar, dan berlumuran tanah hitam, terbalut sebuah selimut yang memancarkan kemewahan absolut.
Itu adalah selimut sutra Kashmir berwarna putih bersih. Jenis kain yang hanya bisa disentuh oleh kaum triliuner elit. Selimut mahal itu tampak begitu asing dan mencolok di tengah neraka lumpur dan sampah ini, terlebih dengan sulaman benang emas murni yang membentuk sebuah monogram keluarga bangsawan di sudutnya. Di balik lipatan sutra yang mulai terkena percikan lumpur itu, wajah kemerahan seorang bayi yang baru berusia beberapa bulan terlihat menangis merana, kedinginan hingga bibir mungilnya membiru. Menyadari ada langkah kaki yang mendekat, Nenek Ijah tersentak ngeri. Ia semakin meringkuk, menyembunyikan bayi itu dari pandangan Bima, mengira pria berpenampilan urakan dan berwajah keras itu adalah preman yang datang untuk menyakiti mereka. Tolong jangan sakiti malaikat kecil ini, nak. Rintih Nenek Ijah dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh gemuruh guntur, bibirnya yang keriput dan pucat bergetar hebat menahan hawa dingin yang menusuk tulang. Air mata bercampur air hujan mengalir deras di pipinya yang kotor. Ambil saja botol-botol plastikku, tapi biarkan bayi ini hidup. Tolol. Mendengar permohonan tulus yang menyayat hati itu, dinding es di hati sang komandan runtuh perlahan. Bima berjongkok perlahan, dengan sengaja merendahkan postur tubuhnya agar tidak terlihat mengancam, menyamarkan aura mematikannya di balik senyum tipis yang hangat. Ia mengulurkan tangannya yang kasar, penuh kapalan, dan berhias bekas luka sayatan, menyentuh tepi selimut sutra itu dengan kelembutan yang sangat kontras dengan penampilannya yang seperti kuli kasar. Aku tidak akan menyakitinya, Nek. Aku di sini untuk melindungi kalian. Bisik Bima mantap, suaranya berat, dalam, namun mengalirkan ketenangan magis yang seketika meredam kepanikan di dada Nenek Ijah. Bima merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh mungil bayi itu. Ini adalah situasi kritis. Hipotermia bisa membunuh bayi sekecil ini dalam hitungan menit. Nenek Ijah menelan ludah, menatap mata tajam Bima yang entah mengapa memancarkan rasa aman yang luar biasa. Dengan napas tersengal, ia mulai bercerita di sela-sela gigilannya. Nenek menemukannya tergeletak di dekat tong sampah besar 1 jam yang lalu. Nak, ada pria-pria berbaju jas rapi, turun dari mobil hitam besar. Mereka membuangnya begitu saja ke lumpur seperti membuang bangkai tikus, lalu pergi. Nenek tidak tahu harus berbuat apa. Bayi ini menangis kedinginan. Nenek hanya bisa memeluknya. Rahang Bima mengeras hingga urat-urat di lehernya menonjol saat mendengar penuturan Nenek Ijah. Otak intelijennya bekerja dengan kecepatan kilat, merangkai teka-teki yang terserak. Pria berjas rapi, mobil mewah, selimut sutra berbenang emas yang tertinggal di area pembuangan sampah gembel. Ini bukanlah kasus pembuangan bayi biasa. Ini adalah konspirasi tingkat tinggi, sebuah upaya pembunuhan berdarah dingin yang disamarkan dengan sempurna di sudut tergelap kota. Insting pelindungnya meledak. Ia bersumpah dalam hati, siapapun bajingan elit yang berani membuang nyawa tak berdosa ini ke tempat sekotor ini, akan merasakan kehancuran paling brutal dari tangannya. Namun, sebelum Bima sempat melepas jaket kanvasnya untuk memberikan tambahan kehangatan bagi si bayi, pendengarannya yang tajam menangkap sesuatu yang mematikan. Dari arah ujung jalan masuk menuju kolong jembatan, sayup-sayup terdengar derap langkah belasan sepatu kulit yang serempak menginjak genangan air. Terdengar pula bunyi gesekan logam yang ditarik dari sarungnya. Para pemburu itu telah menyadari kesalahan mereka, dan mereka kembali untuk memastikan malaikat kecil itu tidak pernah melihat matahari terbit. Bima berdiri perlahan, memutar lehernya hingga terdengar bunyi tulang berderak, bersiap mengubah malam yang dingin ini menjadi arena pembantaian. Derap langkah sepatu bot bersol tebal memecah ritme hujan yang sedari tadi menguasai malam, bergema membentur pilar-pilar beton jembatan layang yang lembab dan berlumut. Bunyi cipratan air kotor dari genangan lumpur yang diinjak secara paksa itu menandakan kedatangan tamu tak diundang yang tidak berniat baik. Bima berdiri perlahan, otot-otot di balik jaket kanvas hijaunya yang basah kuyup dan memudar itu menegang sempurna bagai pegas baja yang ditarik hingga batas maksimal. Ia memposisikan tubuh kekarnya sebagai perisai hidup yang kokoh, menutupi celah antara kegelapan malam dan Nenek Ijah yang masih meringkuk gemetar memeluk bayi malang berbalut sutra Kashmir tersebut. Kilatan petir membelah langit gulita, menampakkan siluet 5 pria bertubuh gempal yang melangkah maju dengan pongah melintasi gunungan sampah. Mereka bukan preman pasar biasa, dari cara berjalan yang angkuh dan formasi setengah lingkaran yang mereka bentuk secara otomatis untuk mengepung. Bima tahu betul ini adalah anjing-anjing bayaran kelas menengah yang terbiasa mengurus pekerjaan kotor para elit tanpa meninggalkan jejak. Pemimpin kelompok itu, seorang pria berwajah beringas dengan codet panjang yang membelah pipi kirinya, meludah jijik ke arah tumpukan kardus basah.
Hidungnya berkerut menahan bau menyengat dari tempat pembuangan sampah itu. Tangannya yang dipenuhi tato kasar dengan santai memutar sebilah parang berkarat yang ujungnya memantulkan cahaya redup kilat. Ia menatap Bima dari atas ke bawah, menilai penampilan kusam Bima yang berlumuran lumpur, sepatu bot usangnya yang berdecit, dan wajahnya yang tertutup bayang-bayang tudung jaket kotor. Pria bercodet itu mendengus kasar. Suaranya serak dan penuh nada merendahkan saat ia menodongkan parangnya tepat ke arah dada Bima. Ia memerintahkan Bima untuk menyingkir dari jalan, menyebutnya sebagai gembel bau got yang tak punya harga diri, dan mengancam akan mencincang tubuh ringkihnya menjadi makanan anjing jalanan malam itu juga jika ia tidak segera menyerahkan buntalan daging yang ada di belakangnya. Tawa sumbang dan ejekan meluncur dari mulut keempat anak buahnya, menggemakan hinaan yang mengiris udara dingin. Di balik tudung jaketnya yang basah, rahang Bima mengeras hingga urat-urat di lehernya menonjol, namun sepasang mata elangnya tetap tenang dan sedingin es di kutub utara. Ia telah dilatih untuk menelan penghinaan paling keji sekalipun. Insting membunuhnya sebagai seorang komandan pasukan khusus meraung-raung, menuntut untuk dilepaskan agar bisa mematahkan leher kelima bajingan ini dalam waktu kurang dari 10 detik. Namun, Bima harus menahan diri. Membunuh mereka dengan teknik militer presisi tinggi hanya akan membongkar penyamarannya, menarik perhatian sindikat yang lebih besar, dan membahayakan nyawa nenek Ijah serta bayi yang baru saja diselamatkannya. Ia harus bertarung layaknya seorang gelandangan jalanan yang nekat, brutal, serampangan, namun cukup efektif untuk memukul mundur mereka tanpa memancing kecurigaan. Bima memiringkan kepalanya sedikit, meniru gaya orang pinggiran yang keras kepala, lalu meludah ke samping, menolak bergeser walau hanya 1 sentimeter. Amarah membuncah di wajah pria bercodet itu, karena merasa diremehkan oleh seorang kuli gembel. Dengan teriakan parau yang memekakan telinga, ia menerjang maju, mengayunkan parang berkaratnya dalam satu tebasan horizontal yang mematikan ke arah leher Bima. Angin berdesir tajam saat bilah besi itu membelah udara. Nenek Ijah menjerit histeris dari belakang, mendekap bayi itu semakin erat hingga memejamkan mata, tak sanggup melihat darah menetes. Namun, alih-alih menghindar dengan teknik evasion militer yang anggun, Bima sengaja menjatuhkan tubuhnya ke belakang dengan kikuk seolah terpleset lumpur. Bilah parang itu mendesing hanya beberapa milimeter di atas hidungnya. Saat punggungnya menyentuh genangan air kotor, kaki kanan Bima menendang keras ke arah atas, menghantam tepat di bawah tempurung lutut sang pemimpin preman. Bunyi tulang yang bergeser terdengar mengerikan, disusul raungan kesakitan saat pria bercodet itu terjerembab jatuh ke dalam kubangan sampah basah, memegangi kakinya yang kini tak bisa menopang tubuhnya. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga keempat preman lainnya sempat mematung selama sepersekian detik sebelum akhirnya menyadari bos mereka telah tumbang. Kemarahan liar seketika menguasai mereka. Mereka menyerbu serempak bak kawanan serigala lapar, mengayunkan pipa besi dan tongkat kayu berpaku dengan niat membunuh yang tak tertahankan. Bima berguling di atas lumpur, membiarkan jaketnya semakin kotor, lalu bangkit dengan postur membungkuk yang berantakan. Saat sebuah pipa besi berayun mengincar kepalanya, Bima menangkisnya dengan lengan bawahnya, sebuah gerakan yang terlihat seperti pertahanan putus asa, namun sebenarnya ia mengunci hantaman itu pada otot terkuatnya. Bima meringis, membiarkan sedikit darah menetes dari pelipisnya akibat serpihan kayu yang melayang, memperkuat ilusi bahwa ia kewalahan. Dalam kekacauan yang disengaja itu, tangan kiri Bima yang kasar meluncur cepat, menekan titik saraf lumpuh di ketiak salah satu penyerangnya, membuat pria itu ambruk seketika dengan mulut berbusa tanpa tahu apa yang baru saja menghantamnya. Pertarungan berlanjut di bawah guyuran hujan badai yang semakin beringas, menyamarkan suara rintihan dan benturan daging melawan besi. Bima terus menari dalam batas tipis antara seorang pecundang jalanan yang beruntung dan seorang dewa perang yang menahan diri. Ia menerima beberapa pukulan ringan di bahu dan punggungnya secara sengaja, namun setiap kali musuhnya lengah, ia membalas dengan hantaman siku atau lutut yang terlihat acak namun menghancurkan keseimbangan lawan secara permanen. Tubuh kekarnya bergerak lincah menangkis ayunan maut, menjauhkan setiap bahaya dari sudut tempat nenek Ijah meringkuk. Udara dipenuhi bau anyir darah yang bercampur dengan aroma karat dan sampah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tanpa satupun gerakan bela diri yang mencolok, kelima preman berwajah beringas itu kini terkapar di atas lumpur tebal. Mereka mengerang kesakitan, memegangi tulang rusuk yang retak atau sendi yang terkilir, tak sanggup lagi mengangkat senjata mereka yang kini berserakan di tanah. Pria bercodet yang menjadi pemimpin mereka menatap Bima dengan sorot mata penuh ketakutan yang mendalam. Ia mencoba merangkak mundur, menggeret kakinya yang patah melintasi genangan air,
Tak percaya bahwa kelima pasukannya dihancurkan oleh gembel bau yang bergerak layaknya setan lumpur. Bima membiarkan mereka melarikan diri, sengaja bernapas tersengal-sengal dan memegangi bahunya agar tampak lelah. Begitu bayangan para preman itu lenyap tertelan kegelapan dan hujan, Bima segera berbalik. Ia menghampiri nenek Ijah yang wajahnya sepucat mayat. Sang nenek masih memeluk erat bayi itu. Bibirnya gemetar merapalkan doa-doa syukur yang tak beraturan. Bima menyentuh dahi bayi mungil di balik selimut sutra kotor itu, dan hawa dingin yang menjalar ke telapak tangannya membuat jantung Bima mencelos. Suhu tubuh malaikat kecil itu menurun drastis. Bibirnya mulai membiru, dan tangisannya kini hanya berupa rintihan lemah yang menyayat hati. Tempat kumuh ini bukan lagi pilihan. Menjaga penyamaran memang penting, tapi nyawa bayi ini berada di ujung tanduk. Bima tahu ia harus membawa mereka ke tempat yang layak malam ini juga. Tak peduli hinaan atau cemoohan apa yang akan menyambut penampilannya yang menyerupai sampah masyarakat di dunia luar yang terang benderang. Udara dingin yang merasuk hingga ke sumsum tulang mengiringi setiap langkah tergesa-gesa Bima membelah malam yang masih dibasahi sisa-sisa hujan badai. Di dalam dekapan dada bidangnya yang dilapisi jaket kanvas hijau kusam dan berbau lumpur got, tubuh mungil bayi itu terasa semakin meredup, menyalurkan rasa dingin yang abnormal. Di sampingnya, nenek Ijah berlari kecil dengan napas tersengal-sengal. Tubuh ringkihnya yang bungkuk dan dibalut kain perca compang-camping gemetar hebat akibat kelelahan dan ketakutan yang belum sepenuhnya sirna. Setiap kali petir menyambar di kejauhan, lampu-lampu jalan memantulkan pemandangan tragis. Seorang pria berwajah keras berpenampilan mirip gembel jalanan dan seorang nenek pemulung tua yang sedang bertaruh nyawa demi menyelamatkan seorang bayi berbalut selimut sutra berbenang emas. Bima tidak peduli pada rasa perih di pelipisnya yang berdarah atau memar di bahunya akibat pertarungan tadi. Fokus tunggalnya hanyalah cahaya megah di ujung jalan, sebuah bangunan megah berlapis kaca dengan papan nama neon yang menyala terang, Klinik Utama Medika VIP. Klinik privat bintang 5 itu berdiri megah bagai istana di tengah heningnya malam, memancarkan kemewahan yang hanya bisa diakses oleh kaum bangsawan dan konglomerat papan atas. Lantai marmer putihnya yang dipoles mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang elegan, menciptakan kontras yang sangat menyayat hati saat Bima mendobrak masuk melalui pintu kaca otomatis. Begitu kaki Bima yang terbungkus sepatu bot usang berkerak lumpur melangkah melewati ambang pintu, air kotor berwarna coklat pekat langsung menetes, mengotori marmer yang bersih tanpa celah tersebut. Aroma keringat asam, sampah membusuk, dan bau got yang melekat kuat pada pakaian Bima dan nenek Ijah seketika menyeruak, merusak keharuman terapi lavender yang menenangkan di dalam ruangan berpendingin udara itu. Suster, tolong, bayi ini mengalami hipotermia parah. Dia butuh penanganan darurat sekarang juga. Teriak Bima dengan suara berat dan dalam yang menggelegar, memecah keheningan lobi klinik yang sepi. Suaranya memancarkan nada komando yang biasa ia gunakan di medan perang, mengandung desakan hidup dan mati yang tak bisa dibantah. Namun, di balik meja resepsionis berdesain modern yang terbuat dari kayu mahoni mahal, seorang perawat wanita berparas cantik dengan seragam putih bersih tanpa kerutan menatap Bima dengan pandangan jijik yang sangat tajam. Hidungnya berkerut rapat, dan ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah-olah Bima dan nenek Ijah adalah wabah penyakit yang menular melalui udara. Bukannya bergegas mengambil peralatan medis atau memanggil dokter piket, perawat itu justru berdiri dengan angkuh, menatap noda lumpur yang merayap di lantai marmer dengan mata penuh kemarahan. Hinaan meluncur dari bibir bergincu merahnya tanpa rasa iba sedikitpun, mempertanyakan bagaimana makhluk-makhluk kotor dan tidak beradab seperti mereka bisa lolos masuk ke tempat elit ini dan mengotori fasilitas kesehatan mahal tersebut. Hei, berhenti di situ. Gembel, kau pikir tempat apa ini? Ini klinik VIP, bukan tempat penampungan sampah atau markas pengemis jalanan. Jerit perawat itu dengan nada melengking yang penuh dengan penghinaan. Tangannya melambai-lambai menunjuk ke arah luar pintu, menolak mendekat satu langkah pun. Keluar sekarang juga sebelum aku memanggil keamanan. Lihat lantai marmer ini, kotoran dari tubuh gembelmu merusak pemandangan di sini. Nenek Ijah, yang ketakutan setengah mati melihat kemarahan perawat tersebut, langsung berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Tangan keriputnya yang gemetar dan hitam oleh kotoran tanah ditangkupkan di depan dada, memohon dengan air mata yang menetes deras membasahi pipinya yang kempot. Tolong, Mbak, tolong cucu ini. Rintih nenek Ijah dengan suara parau yang memelas. Suaranya terputus-putus oleh senggukan. Bayi ini kedinginan sekali. Tubuhnya sudah kaku. Kami tidak minta uang. Kami cuma minta tolong dokter diperiksa sebentar saja.
Kasihan nyawanya, Mbak. Bima memejamkan matanya sejenak, menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Kesabarannya sebagai seorang komandan pasukan khusus diuji hingga ke titik terluar. Ia adalah pria yang biasa dihormati oleh para jenderal dan pejabat tinggi negara, namun malam ini, demi melindungi penyamarannya dan menyelamatkan bayi tak berdosa ini, ia harus berdiri di sini, menelan mentah-mentah diskriminasi dari seorang perawat yang dibutakan oleh status sosial. Bima melangkah mendekati meja resepsionis, mengabaikan teriakan histeris sang perawat. Dari balik selimut sutra kasmir kotor yang ia dekap, Bima memperlihatkan wajah bayi yang kini semakin pucat dengan bibir biru membiru, napasnya sangat lambat dan patah-patah. Lihat bayi ini, tegas Bima, suaranya tetap terkontrol walau matanya menyala bagai bara api yang siap membakar. Dia bisa mati dalam hitungan menit jika tidak dimasukkan ke dalam inkubator atau mendapat pertolongan pertama. Apakah rasa kemanusiaanmu sudah mati hanya karena melihat pakaian kami yang kotor? Bukannya tersentuh, perawat itu justru tertawa sinis, menatap Bima dari atas ke bawah dengan pandangan penuh kecurigaan yang merendahkan. Tangannya yang dipenuhi perhiasan perak menunjuk tajam ke wajah Bima. Ia menuduh Bima sebagai tentara gadungan atau kriminal nekat yang mencuri bayi milik keluarga kaya, mempermasalahkan bagaimana mungkin seorang gembel yang berbau busuk dan seorang pemulung tua bisa memiliki bayi yang terbungkus selimut kasmir mahal berbenang emas jika bukan dari hasil kejahatan. Dengan nada dingin yang tak berjiwa, perawat itu menegaskan bahwa klinik VIP Medika tidak menerima pasien gembel tanpa kartu asuransi kelas atas atau uang tunai di muka, lalu memencet tombol darurat di bawah mejanya untuk memanggil bantuan keamanan. Sebelum Bima sempat membalas, pintu samping lobi mendadak terbuka kasar. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam hitam dan tongkat pemukul di pinggang menyerbu masuk lobi. Wajah mereka membengis begitu melihat noda lumpur dan dua sosok lusuh yang berdiri di tengah ruangan. Tanpa bertanya atau memeriksa situasi, salah satu satpam langsung mencengkeram bahu Bima dengan kasar, mencoba menyeretnya secara paksa ke arah pintu keluar. Bima tidak melawan dengan kekerasan. Tubuhnya tetap kokoh bagai dinding baja yang tak bergeming meski didorong, namun matanya mengunci pandangan satpam tersebut dengan aura mematikan yang membuat pria berbadan tegap itu mendadak gemetar ketakutan. "Jangan sentuh aku jika kau masih ingin menggunakan tanganmu besok pagi," bisik Bima dengan nada sedingin es yang membuat bulu kuduk kedua satpam itu berdiri seketika. "Panggil dokter jaga sekarang, atau aku pastikan tempat ini ditutup selamanya." Di saat ketegangan mencapai puncaknya dan suara rintihan bayi semakin melemah di dada Bima, deru mesin mobil mewah berkapasitas silinder besar terdengar mendekat di luar lobi. Cahaya lampu utama dari iring-iringan mobil hitam mengilap menembus kaca depan klinik, menyinari Bima, Nenek Ijah, dan para petugas keamanan. Seseorang yang memegang kendali atas konspirasi gelap ini baru saja tiba untuk mengklaim kembali mangsanya. Deru mesin berkapasitas raksasa dari 3 unit SUV hitam anti peluru merobek tirai hujan, mengerem mendadak tepat di depan kanopi kaca klinik utama Medika VIP. Ban-ban tebal itu mencipratkan air kotor, menciptakan suara desis kasar yang menghentikan sejenak ketegangan di dalam lobi. Cahaya lampu sorot kendaraan yang menyilaukan menembus pintu kaca otomatis, melemparkan bayangan panjang dan mengancam dari sosok Bima serta Nenek Ijah ke dinding marmer. Para petugas keamanan yang tadinya bersiap menyeret Bima secara paksa kini mematung, nyali mereka menciut seketika melihat plat nomor kendaraan yang hanya dimiliki oleh jajaran elit petinggi konglomerasi ibu kota. Pintu-pintu mobil terbuka serentak. Belasan pria bertubuh tegap berbalut jas hitam pekat berhamburan keluar menembus badai, dengan sigap membentangkan payung-payung lebar menahan air hujan demi menyambut satu sosok dominan yang duduk di kursi penumpang VIP. Dari balik pintu mobil mewah itu, melangkah keluar Haryo Kusuma. Ia adalah personifikasi dari kesombongan yang dibalut kekayaan absolut. Sepatu kulit buatan tangan dari Italia yang dikenakannya menginjak lantai teras klinik dengan pongah, sama sekali tak terpengaruh oleh genangan air. Setelan jas sutra berwarna biru dongker senilai puluhan juta rupiah membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura arogansi yang begitu pekat. Begitu Haryo melangkah angkuh melewati pintu kaca otomatis, aroma parfum mask bercampur ambergris yang sangat tajam dan eksklusif langsung menyeruak, secara paksa mengusir bau lumpur basah dan keringat yang sebelumnya menguar dari tubuh Bima. Perawat wanita yang tadinya berteriak menghina Bima mendadak pucat pasi. Lututnya nyaris lemas menyadari siapa pria aristokrat yang baru saja masuk. Ia segera menundukkan kepala dalam-dalam, menyingkir dari balik meja resepsionis, menampilkan kepatuhan mutlak layaknya seorang budak yang bertemu dengan kaisarnya.
Mata tajam Haryo menyapu seluruh penjuru lobi yang terang benderang. Senyum sinis perlahan tersungging di bibirnya saat pandangannya berhenti tepat pada buntalan selimut sutra kasmir kotor yang berada erat dalam dekapan dada Bima. Di bawah terang benderang sorot lampu kristal, pria berjas sutra itu melangkah mendekat dengan ritme pelan namun dipenuhi ancaman mematikan. Jari-jarinya yang dihiasi cincin berlian mahal menunjuk lurus ke wajah Bima yang tertutup bayang-bayang tudung jaket kusam. Tanpa basa-basi, Haryo tertawa sumbang, tawa kering yang menggema memantulkan penghinaan di dinding marmer lobi. Dengan suara bariton yang berat dan merendahkan, ia memerintahkan Bima untuk segera menyingkirkan tangan berdebu dan bau got miliknya dari sang keponakan. Haryo mendesis penuh kebencian, menyebut Bima sebagai anjing kurap jalanan yang salah memilih mangsa. Ia menegaskan dengan nada meludah bahwa gaji seumur hidup prajurit rendahan maupun kuli gembel manapun tidak akan sanggup untuk membeli satu helai benang emas dari popok bayi tersebut, dan menyuruh Bima berlutut mencium sepatunya sekarang juga jika tidak ingin membusuk di penjara bawah tanah. Nenek Ijah, yang sedari tadi bersimpuh lemas di lantai marmer dingin, membelalakan matanya yang keriput dan sayu. Jantung tuanya berdegup kencang menahan ketakutan yang luar biasa melihat arogansi pria berjas itu, namun naluri keibuan murninya memberontak keras. Dengan tangan gemetar yang berlumuran sisa tanah basah, sang nenek merangkak terseret mendekati ujung sepatu kulit Haryo, berniat membela penyelamat mereka. Air mata membasahi pipinya yang kempot saat ia merintih memelas. Suaranya parau bergetar hebat membelah udara lobi yang mencekam. Nenek tua itu bersumpah bahwa pemuda berjaket hijau inilah yang justru menyelamatkan malaikat kecil ini dari penjahat di kolong jembatan gelap. Ia menangis memohon agar Haryo segera memanggil dokter untuk menyelamatkan bayi yang napasnya sudah tersengal kedinginan, bukannya melontarkan amarah. Namun, alih-alih tersentuh, Haryo justru menarik kakinya mundur dengan gerakan jijik yang sangat kentara, menatap sang nenek seolah sentuhan tangan keriput itu baru saja menularkan wabah kusta paling menjijikan ke kain celananya. Melihat ada celah untuk memutarbalikkan fakta, Haryo mengubah drastis ekspresi wajahnya dari yang penuh kebencian kejam menjadi raut seorang paman yang sangat menderita, dipenuhi panik palsu layaknya aktor kawakan. Ia menoleh dramatis ke arah perawat dan satpam yang masih berdiri membeku tanpa suara. Dengan nada lantang yang sengaja dibuat-buat agar menggema ke seluruh ruangan, Haryo menuduh bahwa dua orang gembel menjijikan inilah komplotan psikopat yang telah menculik pewaris tunggal keluarga Kusuma dari kamarnya demi tebusan triliunan rupiah. Ia berteriak histeris, menunjuk Bima sebagai kriminal gila yang sengaja menyiksa keponakannya di tengah hujan badai. Perawat yang haus validasi dan sangat takut kehilangan pekerjaannya itu langsung mengangguk patuh dengan mata terbelalak, menyiratkan kebencian baru yang semakin dalam terhadap Bima, membenarkan setiap kebohongan yang keluar dari mulut Haryo tanpa berani meminta satupun bukti. Di balik tudung jaket kanvasnya yang meneteskan sisa air hujan, napas Bima tetap teratur, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Namun, otot-otot di sepanjang lengan kekarnya yang menopang tubuh dingin bayi itu menegang sekeras baja murni. Insting tempurnya sebagai komandan pasukan khusus meraung-raung beringas, mendidih dalam setiap pembuluh darahnya, membisikkan jutaan cara untuk meremukan tulang leher Haryo dalam hitungan kurang dari 2 detik. Ia tahu persis siapa Haryo Kusuma. Data intelijen di otaknya telah memetakan setiap urat nadi korupsi dan ambisi berdarah pria di depannya ini. Bima menatap mata licik Haryo dengan sorot mata sedingin malaikat pencabut nyawa yang menanti di ujung ajal. Alih-alih terpancing oleh rentetan penghinaan dan fitnah murahan itu, Bima justru diam, mengencangkan rahangnya, lalu mempererat dekapannya pada bayi yang menggigil tersebut untuk menyalurkan seluruh sisa panas tubuhnya. Melawan puluhan pengawal bersenjata api di tengah lobi klinik yang terang benderang, hanya akan memicu baku tembak dan membahayakan nyawa nenek Ijah. Bima memilih menelan mentah-mentah penghinaan itu, menyerapnya sebagai bahan bakar absolut untuk ledakan pembalasan esok hari. Tepat di saat ketegangan itu seakan siap meledakkan dinding kaca klinik, suara sirene melengking nyaring memecah udara malam dari luar gedung. 2 unit mobil patroli polisi dengan lampu rotator merah biru yang berputar liar menyerobot masuk ke pelataran parkir secara kasar. Ini sama sekali bukan kebetulan. Haryo yang culas telah merancang panggung sandiwara berdarah ini dengan sangat sempurna. Beberapa petugas berseragam coklat, yang jelas merupakan aparat korup bayaran dari kantong rahasia Haryo, bergegas masuk dengan langkah menghentak kasar. Tangan-tangan mereka sudah siap siaga bertengger di atas gagang pistol di pinggang, memancarkan keangkuhan yang sama persis dengan sang majikan. Fitnah telah ditebarkan, dan kini, jaring perangkap Haryo mulai menutup sangat rapat, bersiap menyeret sang prajurit lusuh menuju jurang nadir di mana harga dirinya akan diinjak-injak habis-habisan.
Suasana lobi klinik utama Medika VIP yang tadinya dibekukan oleh arogansi Haryo Kusuma kini berubah menjadi arena teror berdarah dingin. Pintu kaca otomatis kembali bergeser terbuka secara paksa, tak mampu menahan gempuran angin badai yang seketika menyapu sisa-sisa kehangatan di dalam ruangan. Bersamaan dengan cipratan air hujan yang merusak kilau marmer Italia, derap langkah sepatu Lars tebal menghentak bumi dengan ritme arogan. 4 aparat kepolisian berseragam coklat gelap, yang lencana di dadanya telah lama digadaikan demi tumpukan uang suap, merangsek masuk laksana kawanan serigala yang mengendus aroma darah segar. Bau tembakau murahan, keringat asam, dan aroma pekat mesiu dari laras senjata api mereka seketika mengusir wangi lavender di ruangan tersebut. Di posisi terdepan, seorang inspektur berperut buncit dengan wajah bopeng yang memancarkan kelicikan memuakan melangkah mendekati Haryo. Ia menunduk hormat dengan kepatuhan seekor anjing peliharaan, sebelum akhirnya menoleh tajam ke arah Bima. Tatapan sang inspektur seketika berubah menjadi belati penuh penghinaan, menelanjangi penampilan lusuh Bima dari ujung sepatu botnya yang berkerak lumpur hingga jaket kanvasnya yang berbau got busuk. Menyadari bala bantuannya telah tiba, Haryo Kusuma memulai pertunjukan sandiwara paling menjijikan yang pernah disaksikan malam itu. Pria berjas sutra mahal tersebut meremas dada kirinya dengan ekspresi penderitaan yang dipalsukan secara sempurna, meneteskan air mata buaya yang meluncur mulus membasahi pipi aristokratnya. Akting murahan itu nyatanya sukses membuat perawat dan para petugas keamanan di lobi menahan napas penuh simpati sekaligus tersulut kemarahan buta terhadap sang gembel. Dengan suara bariton yang sengaja dibuat bergetar menahan isak tangis palsu, Haryo menunjuk lurus ke arah Bima yang masih berdiri kokoh mendekap sang bayi. Ia meneriakkan rentetan kebohongan keji, menuduh Bima sebagai psikopat gila dari daerah kumuh yang telah merampas keponakan tercintanya secara kejam dari boks tidur emasnya. Haryo bersumpah dengan nada penuh keputusasaan bahwa gembel berbau sampah itu telah meneleponnya beberapa jam lalu, memeras uang tebusan sebesar puluhan miliar rupiah, dan mengancam akan membuang pewaris tunggal keluarga Kusuma itu ke dalam sungai berarus deras jika tuntutannya tidak dipenuhi. Setiap kata yang meluncur dari bibir arogan Haryo dirancang untuk membakar amarah publik, memutarbalikan fakta bahwa Bima adalah sang dewa penyelamat, dan justru melukisnya sebagai monster pembunuh tak berhati yang mengeksploitasi nyawa bayi demi sepeser uang kotor. Nenek Ijah yang mendengar fitnah keji itu kembali menjerit histeris. Tubuh bungkuknya yang dibalut kain perca basah kuyup dan berbau lumpur got itu gemetar tak terkendali, bukan lagi karena hawa dingin badai, melainkan karena syok yang merobek kewarasannya. Ia merangkak maju dengan lutut yang berdarah tergesek marmer, mencoba meraih ujung celana seragam sang inspektur sambil menangis melolong memohon keadilan. Suaranya parau, pecah oleh senggukan yang menyesakkan dada, bersumpah demi langit dan bumi bahwa pemuda lusuh itu adalah malaikat pelindung yang baru saja menyelamatkan nyawa cucu kecil ini dari cengkeraman preman berparang di kolong jembatan gelap. Namun, jangankan sepercik belas kasih, sang inspektur justru menendang bahu ringki nenek Ijah dengan ujung sepatu Larsnya yang tebal, membuat wanita tua itu terpelanting keras menghantam kaki kursi ruang tunggu. Tawa sumbang dan cemoohan meluncur bebas dari mulut sang aparat korup. Ia membentak kasar, menyuruh si pemulung tua berbau pesing itu untuk dia menutup mulut liarnya, atau ia akan menjebloskannya ke sel tikus umur hidup atas tuduhan persekongkolan penculikan berencana. Setelah menyingkirkan nenek Ijah bagai selembar sampah basah tak berguna, inspektur bopeng itu mengalihkan fokus mautnya kepada Bima. Ia mencabut sepucuk pistol semi-otomatis dari sarung kulit di pinggangnya, menarik pelatuk selide dengan bunyi logam yang berderak mengerikan, memecah keheningan lobi yang mencekam. Langkahnya mengayun congkak saat ia mendekati sang prajurit lusuh. Jarak mereka kini hanya terpaut beberapa jengkal. Inspektur itu memiringkan kepalanya, menyemburkan asap rokok imajiner dari napasnya yang bau alkohol menyengat tepat ke wajah Bima. Dengan nada merendahkan yang setajam sembilu, ia menghardik Bima, menyebutnya sebagai kuli bangunan rendahan yang otaknya sudah rusak karena kebanyakan menelan air selokan. Ia mengejek jaket kanvas hijau Bima yang memudar, menuduhnya sebagai tentara gadungan menyedihkan yang mencuri seragam rongsokan dari pasar loak demi menakut-nakuti warga sipil. Rentetan makian binatang rendahan dan umpatan kotoran keluar dari mulut sang inspektur tanpa henti, memojokkan Bima pada sudut paling gelap dari rasa malu dan penghinaan publik. Semua mata orang-orang berkerah putih di ruangan itu menatap Bima dengan kebencian absolut, seakan ia adalah seonggok daging busuk yang menularkan wabah penyakit dan pantas dilenyapkan dari muka bumi malam ini juga. Di balik tudung jaket yang menutupi separuh wajahnya, Bima berdiri mematung layaknya patung granit purba yang tak tertembus waktu. Otot-otot di sekitar rahangnya mengeras hingga berkedut hebat,
menahan ledakan amarah mematikan yang siap menghancurkan seisi ruangan. Sepasang matanya yang setajam elang pemangsa menyapu cepat situasi taktis di sekelilingnya dalam hitungan mikrodetik. 4 laras senjata api milik polisi korup kini terangkat ke arahnya, ditambah belasan pengawal berjas hitam milik Haryo yang bersiaga penuh merogoh saku jas mereka. Sebagai komandan pasukan khusus intelijen dengan rekor tempur tak tertandingi, melumpuhkan mereka semua hanyalah perkara membalikan telapak tangan. Ia hanya butuh waktu kurang dari 6 detik untuk mematahkan leher sang inspektur dan menggunakan tubuh gemuknya sebagai tameng hidup. Namun, hawa dingin es yang menjalar dari tubuh mungil di dekapannya menghentikan insting maut tersebut seketika. Bayi itu merintih amat pelan. Nyaris tanpa suara, bibir mungilnya semakin membiru menyedihkan. Jika peluru-peluru buta mulai berterbangan di lobi sempit yang dipenuhi kaca ini, peluang peluru nyasar mengenai bayi tak berdosa itu atau menembus tubuh rapuh nenek Ijah yang terkapar di lantai sangatlah besar. Bima tahu ia tidak boleh menuruti egonya. Demi melindungi nyawa rapuh dalam pelukannya, sang harimau pembunuh harus rela memakai topeng seekor anjing jalanan yang diinjak-injak tanpa daya. Ketegangan mencapai titik didih absolut ketika inspektur korup itu kehilangan kesabarannya melihat kebisuannya Bima. Mengira bahwa diamnya pemuda berlumur lumpur itu adalah bentuk ketakutan seorang pengecut yang gemetar mengompol di celana. Sang aparat melangkah maju satu tindak, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dengan gerakan kasar dan penuh kebrutalan, ia menempelkan moncong laras baja pistolnya yang dingin tepat di tengah dahi Bima, menekan kulit kening sang komandan dengan tenaga penuh hingga meninggalkan jejak kemerahan yang mencolok. Jari telunjuk sang inspektur menempel erat pada pelatuk. Hanya butuh satu tarikan otot ringan untuk melepaskan timah panas penembus tengkorak. Udara di sekeliling mereka seolah tersedot habis ke dalam ruang hampa. Di belakang sana, Haryo menyeringai lebar. Matanya menyala penuh kepuasan sadis menanti tumpahnya darah gembel pengganggu rencana besarnya. Namun, di tengah detik-detik maut yang membekukan darah tersebut, Bima sama sekali tak berkedip apalagi menunduk. Mata elangnya menatap lurus menembus jiwa kotor sang inspektur, menyembunyikan badai tsunami amarah di balik keheningan yang mematikan. Ia bersumpah dalam batinnya yang paling kelam. Saat fajar menyingsing esok hari, ia akan memastikan setiap manusia berjas sutra dan berseragam coklat di ruangan ini menangis darah, merangkul lantai, dan memohon kematian di ujung sepatu bot lumpurnya. Ujung laras baja berkaliber mematikan itu terasa sedingin es saat menempel erat menekan kulit kening Bima, menciptakan kontras yang mengerikan dengan darahnya yang mendidih oleh amarah. Inspektur kepolisian korup itu menggeser pelatuknya sepersekian milimeter. Napasnya yang berbau alkohol murahan dan tembakau basi berhembus liar menerpa wajah sang prajurit lusuh. Udara di dalam lobi klinik utama Medika VIP terasa menguap habis, tergantikan oleh ketegangan pekat yang mencekik paru-paru. Di bawah sorot lampu kristal raksasa yang menyilaukan bak panggung teater, Bima berdiri mematung bagai tebing karang yang tak bisa diruntuhkan oleh badai lautan. Sepasang matanya yang setajam elang pemangsa menatap lurus, menembus pupil sang inspektur dengan aura kematian yang begitu kental hingga membuat bulu kuduk aparat kotor itu meremang tanpa sadar. Namun, Bima tak bisa bergerak. Tangannya yang dipenuhi kapalan dan bekas luka sayatan itu terkunci rapat, membentengi tubuh mungil sang pewaris triliuner yang kini merintih lemah di dada bidangnya. Jika ia merenggut senjata itu, satu peluru nyasar bisa menembus jantung rapuh bayi yang kedinginan ini dalam hitungan mikrodetik. Melihat kebuntuan yang terjadi, Haryo Kusuma mendecakkan lidahnya dengan penuh rasa bosan yang diwarnai arogansi absolut. Pria berjas sutra mahal itu menyapukan tangannya yang dihiasi cincin berlian ke udara, memberi isyarat mematikan kepada barisan pengawal berbadan tegap yang berjejer di belakangnya. Dengan senyum miring yang memamerkan deretan giginya yang putih, Haryo memerintahkan anjing-anjing bayarannya untuk segera merenggut sang keponakan dari pelukan gembel menjijikan itu, menegaskan bahwa mereka diizinkan mematahkan kedua lengan kotor Bima hingga hancur berkeping-keping jika pemuda itu berani melawan. 3 pria berjas hitam berwajah beringas langsung melangkah maju, sepatu kulit mengkilap mereka berderap menghancurkan sisa-sisa genangan lumpur di lantai marmer. Bima mengencangkan rahangnya hingga urat-urat di lehernya menonjol liar. Otot-otot di lengannya berkedut keras menahan insting tempur yang meraung-raung minta dilepaskan. Ia hanya bisa mengeratkan dekapannya, melengkungkan punggung lebarnya untuk melindungi sang bayi dari jangkauan tangan-tangan kasar yang mulai mencengkeram paksa selimut sutra kasmir kotor tersebut. Tarik-menarik paksa tak terhindarkan di tengah lobi elit itu, layaknya sebuah adegan sinematik dramatis yang diputar dalam gerak lambat, disaksikan oleh perawat dan para staf klinik yang menonton dengan diam penuh kepuasan sadis. Pengawal pertama berhasil mencengkeram kerah jaket kanvas hijau Bima yang memudar,
merobek kain kusam itu hingga menampilkan pundak Bima yang mengeras sekuat baja. Pengawal kedua menancapkan kuku-kukunya ke lengan Bima, berusaha mengurai pelukan maut sang komandan. Bima mengerang tertahan, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena siksaan batin yang mengharuskannya menahan diri dari meledakkan tengkorak orang-orang ini demi menjaga nyawa bayi. Hawa dingin dari laras pistol masih menempel di dahinya, siap memuntahkan timah panas kapan saja. Tepat pada detik ketika tenaga para pengawal itu nyaris merobek sang bayi dari dekapan hangat Bima, sebuah jeritan histeris yang menyayat nurani memecah kekacauan. Nenek Ijah, dengan tubuh rentanya yang bungkuk dan gemetar, memaksakan sepasang lututnya yang telah berdarah untuk bangkit dari lantai marmer yang dingin. Wanita tua itu tidak memiliki senjata, tak memiliki tenaga, dan tak memiliki sepeser pun harga diri di mata orang-orang berkerah putih di ruangan itu, namun ia memiliki ketulusan cinta keibuan yang lebih besar dari semesta. Dengan sisa-sisa napasnya yang berbau keputusasaan, Nenek Ijah menerjang maju, melemparkan tubuh ringkihnya yang dibalut kain perca compang-camping dan basah kuyup ke tengah pusaran kekerasan itu. Ia merangkul kaki salah satu pengawal berjas hitam dengan kedua lengan keriputnya yang gemetar, menggigit ujung celana mahal pria itu sambil merintih melolong. Ia memohon kepada Tuhan dan seluruh iblis di ruangan itu agar tidak merampas bayi yang belum berdosa tersebut dari tangan sang penyelamat. Tindakan nekat itu membuat sang pengawal kehilangan keseimbangan selama beberapa detik. Namun, rasa jijik seketika menguasai wajah pengawal berotot itu saat mencium bau sampah got dari tubuh sang nenek. Dengan teriakan penuh kemarahan dan makian kotor merendahkan, pria berjas itu mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit tebal, lalu menendang dada Nenek Ijah dengan tenaga brutal yang setara dengan hantaman godam besi. Tubuh ringkih Nenek Ijah terlempar ke udara bagai boneka jerami yang putus talinya. Waktu seolah berhenti berdetak di mata Bima saat ia menyaksikan pahlawan sejati malam itu terhempas ke belakang dalam sebuah kanvas tragedi yang menyayat hati. Kepala sang nenek membentur lantai marmer putih Italia dengan bunyi retakan tulang yang memuakkan, menggema tajam ke seluruh penjuru lobi yang luas. Keheningan maut seketika turun menyelimuti ruangan, hanya disela oleh kilatan petir dari luar jendela kaca raksasa. Darah segar berwarna merah pekat mulai mengalir perlahan, merayap keluar dari balik helaian rambut putih Nenek Ijah yang tipis dan lepek, menodai kesucian lantai marmer mahal yang sedari tadi dijunjung tinggi oleh arogansi para staf klinik. Wanita tua itu terkapar tak berdaya. Kelopak matanya yang sayu bergetar pelan sebelum perlahan terpejam. Napasnya berubah menjadi rintihan patah-patah yang nyaris tak terdengar. Ia telah memberikan segalanya, mempertaruhkan nyawanya yang tak berharga di mata dunia demi menjadi perisai bagi sebuah nyawa lain. Hilangnya fokus Bima di detik berdarah itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh para pengawal Hario. Dengan satu sentakan kasar, mereka berhasil merenggut buntalan selimut sutra Kashmir itu dari dekapan Bima. Sang bayi menjerit histeris dalam tangisan parau yang tertahan oleh hawa dingin, terombang-ambing dalam genggaman kasar para preman berdasi. Hario melangkah maju, meraih keponakannya dengan tawa kemenangan yang menggema, memantulkan kesombongan paling menjijikkan ke setiap sudut ruangan. Ia meludahi ujung sepatu bot Bima yang berlumpur, mencibir dengan nada kemenangan mutlak bahwa gembel rendahan sepertinya tidak akan pernah bisa melawan takdir yang dipegang oleh kaum dewa. Pistol sang inspektur masih menodong lekat di dahi Bima, memastikan prajurit lusuh itu tak melakukan pergerakan konyol lebih lanjut. Bima mengalah, menjatuhkan dirinya ke lantai yang berlumur air got, berlutut bukan untuk menyerah, melainkan untuk merengkuh bahu Nenek Ijah yang kini bersimbah darah. Tangan Bima yang kasar, berlumur lumpur, dan penuh bekas luka pertempuran itu kini gemetar hebat saat menekan pelan sumber pendarahan di kepala sang nenek. Ia menatap genangan darah merah yang menyatu dengan sisa kotoran di lantai pualam. Di balik wajahnya yang tertunduk dan tersembunyi oleh bayang-bayang tudung jaket, sepasang mata elang Bima telah berubah menjadi jurang neraka yang siap menelan ribuan jiwa. Otot-otot di seluruh tubuhnya menegang hingga tahap maksimal, menyerap setiap hinaan, setiap tetes darah Nenek Ijah, dan setiap tangisan bayi yang dibawa pergi itu sebagai sumpah tak berujung. Bima membiarkan para bajingan berjas rapi itu berjalan keluar menembus badai membawa sang pewaris triliuner malam ini, namun ia memastikan dalam keheningan batinnya, esok hari, kota ini akan menyaksikan kiamat kecil yang terlahir dari amarah absolut seorang komandan pasukan khusus. Transisi dari kilau lantai marmer putih Italia yang suci menuju lantai semen berkerak lumut dan noda darah kering terasa begitu cepat dan brutal. Bima diseret menembus lorong gelap polsek pinggiran kota bagai seonggok daging tak bernyawa. Udara di dalam bangunan bobrok itu terasa pengap, syarat akan aroma pesing amonia yang menguar dari sudut-sudut tembok mengelupas,
bercampur dengan bau keringat basi para kriminal kelas 3 dan kepulan asap rokok murah yang menyesakkan dada. Dua aparat kepolisian berbadan gempal, yang seragam coklatnya telah lama kehilangan muruah akibat disuap oleh koin-koin kotor para penguasa, melemparkan tubuh kekar Bima ke dalam sel isolasi sempit dengan tenaga penuh. Bunyi benturan keras menggema memekakan telinga ketika bahu Bima menghantam dinding beton yang dingin dan berair. Tanpa memberinya sedetik pun kesempatan untuk mengatur napas, salah satu petugas menendang keras lipatan lutut Bima hingga sang prajurit lusuh itu terpaksa berlutut di atas genangan air got berbau busuk yang menggenang di lantai sel. Borgol besi berkarat dengan bobot yang tak manusiawi segera dililitkan secara paksa ke kedua pergelangan tangan Bima, ditarik kasar, lalu dikunci mati pada sebuah pipa air raksasa berbahan baja tebal yang melintang di dinding sel. Bunyi klik dari mekanisme kunci baja itu seolah menjadi vonis mati bagi kebebasan sang pemuda berlumur lumpur. Gigi-gigi besi borgol itu mencengkeram kulit pergelangan tangannya terlalu erat, merobek lapisan epidermis hingga aliran darah segar mulai merembes pelan, menetes membaur dengan lumpur hitam yang masih menempel di lengannya. Di mata para polisi korup itu, Bima hanyalah seekor tikus got yang tak berdaya, terperangkap dalam jaring baja tanpa harapan untuk melawan. Namun, di balik wajahnya yang tertunduk diam dan tertutup bayang-bayang tudung jaket kanvas yang kini sobek menjuntai, sepasang mata elang Bima justru sedang menghitung secara presisi titik terlemah dari pipa baja korosi tersebut. Sebagai seorang komandan pasukan khusus intelijen tempur, Bima tahu persis bahwa dengan satu putaran torsi ekstrim dari otot lengan bawahnya, ia mampu mencabut pipa baja itu dari akar betonnya dan menggunakannya untuk meremukan tengkorak para penyiksanya dalam waktu kurang dari 7 detik. Namun, bayangan wajah pucat nenek Ijah yang bersimbah darah di atas marmer klinik menahan insting maut itu, menguncinya rapat-rapat di dasar sanubarinya yang terdalam. Pintu jeruji besi berderit memekakan telinga, terbuka perlahan mengizinkan masuknya sosok beringas yang menjadi arsitek dari neraka kecil ini. Haryo Kusuma melangkah masuk dengan gaya angkuh seorang raja tiran yang baru saja memenangkan perang dunia. Ujung sepatu kulit mahalnya yang mengkilat tampak begitu kontras saat menginjak lantai semen yang digenangi air pesing. Pria berjas sutra biru dongker itu menutup hidungnya dengan sapu tangan putih berenda emas, memancarkan raut wajah jijik yang luar biasa terhadap aroma kemiskinan yang menguar dari tubuh Bima dan ruangan sempit tersebut. Wangi parfum musk dan ambergris yang eksklusif segera menginvasi udara pengap sel. Sebuah ironi menyakitkan yang menegaskan jurang pemisah absolut antara kaum elit yang menguasai hukum dan rakyat jelata yang menjadi korbannya. Haryo tidak datang untuk menginterogasi, ia datang untuk merayakan kemenangannya, untuk mematahkan sisa-sisa harga diri gembel yang berani menunda rencana besarnya malam ini. Dengan langkah pelan yang sengaja diayun untuk menebar teror psikologis, Haryo berhenti tepat di depan tubuh Bima yang sedang berlutut terikat ke dinding. Pria aristokrat itu menunduk, menyeringai iblis, lalu mencengkeram kasar rahang Bima dengan tangan kirinya yang dipenuhi cincin berlian tajam. Kuku-kuku bersih Haryo menancap kuat, memaksa wajah Bima yang berlumur lumpur dan darah kering untuk mendongak menatap matanya. Tawa sumbang yang mengiris nurani meluncur dari bibir Haryo, bergema menertawakan ketidakberdayaan Bima. Tanpa peringatan apapun, Haryo mengumpulkan ludahnya dan meludah tepat di tengah wajah sang komandan elit. Gumpalan saliva menjijikan itu mendarat di pelipis Bima, mengalir turun dengan sangat lambat membelah pipinya yang kotor, melintasi garis rahangnya yang mengeras kaku, dan akhirnya jatuh menetes ke atas kerah jaket hijaunya. Itu adalah penghinaan paling purba, paling merendahkan derajat manusia, yang dirancang untuk menghancurkan jiwa seseorang hingga menjadi debu. Namun, Bima tak berkedip sedikit pun. Matanya yang sedingin gletser raksasa menatap lurus menembus kornea Haryo, membekukan nyali tersembunyi di balik arogansi pria berjas mahal tersebut, menyerap ludah kehinaan itu sebagai bahan bakar murni untuk ladang pembantaian yang akan ia ciptakan esok hari. Kemarahan Haryo justru memuncak mendapati korbannya tidak merintih atau memohon ampun. Merasa harga dirinya sebagai penguasa ditantang oleh kebisuan sang kuli gembel, Haryo beralih pada jaket kanvas hijau kusam yang melekat di tubuh kekar Bima. Dengan sisa-sisa tenaga arogansinya, Haryo merenggut kerah jaket itu secara paksa, merobek kain tebalnya hingga suara robekan kanvas menggema di ruang sel yang sunyi. Kain hijau itu terbelah, mengekspos sebagian dada bidang Bima yang dipenuhi bekas luka tembak dan sayatan pisau belati, lencana kehormatan yang tak terlihat dari medan pertempuran paling mematikan demi membela kedaulatan negara. Namun, Haryo yang dibutakan oleh tahta kekayaannya hanya melihat itu sebagai luka-luka kriminal jalanan yang menjijikan. Haryo berteriak penuh kebencian, menyebut Bima sebagai anjing kurap buangan yang tak punya tempat di dunia manusia,
lalu menginjak-injak robekan jaket hijau itu dengan sepatu kulitnya. Haryo memaki dengan nada merendahkan yang sangat ekstrim, menyatakan bahwa insting sok pahlawan dan gaya layaknya prajurit pembela kebenaran yang ditunjukkan Bima hanyalah ilusi sampah. Ia mengklaim dengan pongah bahwa seragam hijau, medali, hingga para jenderal bintang di negeri ini bisa ia beli dan ia suruh menggonggong layaknya anjing peliharaan hanya dengan menjentikan jarinya dan melemparkan segepok uang ratusan ribu dari saku jasnya. Mendengar institusi suci tempat bernaung para pahlawan yang gugur diinjak-injak dan disamakan dengan anjing peliharaan, badai tsunami di dalam rongga dada Bima mencapai titik kritis. Otot-otot di kedua lengannya yang terborgol mengembang drastis, membengkak dipenuhi urat-urat biru yang berdenyut mematikan. Borgol besi berkarat itu mengeluarkan bunyi erangan pelan saat menerima tekanan ekstrim dari tenaga murni yang di luar batas nalar manusia, nyaris membuat rantai penghubungnya retak. Napas Bima memberat, hawa panas membara menguar dari sela-sela bibirnya yang terkatup rapat, menciptakan embun tipis di udara malam yang dingin. Ia membayangkan ribuan peluru, ledakan granat, dan darah rekan-rekannya yang tumpah demi bendera merah putih, kini dihina oleh seorang cecunguk berdasi yang bersembunyi di balik tumpukan uang. Bima menelan ludah berdarahnya sendiri, membiarkan Haryo berbalik meninggalkannya dalam kegelapan sel dengan tawa kemenangan yang angkuh. Saat pintu besi itu terbanting tertutup, mengunci Bima dalam sunyi, sang dewa perang dari dunia bawah sadar bahwa waktu penyamarannya telah usai. Di ujung malam paling gelap ini, ia tak lagi akan bertindak sebagai manusia biasa. Ia bersiap melepaskan sang harimau putih dari rantainya, memanggil badai yang akan meruntuhkan langit ibu kota tepat di atas kepala para penguasa rakus itu. Keheningan yang menguasai sel isolasi di ruang bawah tanah polsek itu tidak terasa seperti sebuah kedamaian, melainkan menyerupai napas sesak di dalam liang lahat. Udara di dalam ruangan sempit berukuran 2x3 meter itu terasa sangat tebal, membekukan paru-paru dengan perpaduan aroma pesing amonia purba, lumut basah, dan bau amis darah kering dari para tahanan sebelumnya yang jiwanya pernah dihancurkan di tempat ini. Tidak ada satupun celah cahaya bulan yang mampu menembus dinding beton setebal setengah meter tersebut, menyisakan kegelapan absolut yang merampas indera penglihatan. Di tengah pekatnya bayangan maut itu, tubuh kekar Bima masih berlutut tak bergeming di atas genangan air got yang merembes dari pipa pembuangan rusa. Kedua lengannya ditarik paksa ke atas, digantung secara menyiksa oleh borgol besi berkarat yang mengunci rapat pergelangan tangannya pada sebuah pipa baja raksasa di dinding. Setiap kali ia mengambil napas, rantai borgol itu berderit ngilu, mencengkeram lapisan epidermisnya semakin dalam hingga aliran darah hangat terus menetes, membaur dengan lumpur hitam yang mengering di lengannya, menciptakan simfoni penderitaan tanpa suara. Sisa ludah bernada kehinaan dari Haryo Kusuma masih menempel di pelipis Bima, mengering bersamaan dengan robekan menyedihkan pada kerah jaket kanvas hijaunya yang kini menjuntai tak berdaya. Jaket lusuh itu, yang sebelumnya melindungi tubuhnya dari badai dan pandangan curiga dunia, kini menjadi saksi bisu atas betapa murahnya harga diri seorang prajurit di mata kaum triliuner berjasutra. Di balik lopak matanya yang terpejam rapat, Bima tidak merasakan sakit pada sendi-sendinya yang mulai kaku akibat posisi berlutut yang menyiksa. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai neraka yang kini sedang mengamuk menghancurkan kewarasannya. Memori Bima terus memutar ulang detik-detik berdarah di lobi klinik berlapis marmer Italia itu, sebuah kanvas tragedi yang tercetak abadi di korteks otaknya. Ia mendengar kembali, dengan kejernihan yang memekakan telinga, bunyi retakan tulang tengkorak nenek Ijah saat membentur lantai pualam putih yang suci. Wanita tua renta itu, yang tubuhnya dibalut kain perca bau sampah, yang jari-jarinya keriput penuh kotoran, yang diinjak-injak oleh peradaban modern, telah menunjukkan tingkat kesatriaan dan ketulusan jiwa yang jauh melampaui gabungan seluruh manusia berkerah putih di klinik tersebut. Nenek Ijah mengorbankan nyawa rapuhnya tanpa berpikir dua kali, hanya untuk melindungi seorang malaikat kecil dari cengkeraman iblis berdasi. Dan di saat yang sama, Bima mengingat wajah pucat pasi sang pewaris triliuner, bibir mungilnya yang membiru kedinginan, menjerit histeris saat dirampas kasar oleh tangan-tangan pembunuh bayaran Haryo. Bima menyadari, dengan rasa mual yang melilit perutnya, bahwa kesabarannya mempertahankan penyamaran tingkat bawah ini justru telah membiarkan orang-orang paling suci di dunia menanggung penderitaan yang tidak seharusnya mereka terima. Mata elang Bima mendadak terbuka, memancarkan kilauan predator yang menyala dalam kegelapan gulita. Hawa dingin di dalam sel itu seolah tersedot habis, tergantikan oleh aura membunuh yang sangat pekat, kental, dan menakutkan. Ia menatap kosong ke arah kegelapan dinding beton di depannya. Napasnya yang semula berat dan tertahan kini berubah menjadi embusan ritmis yang mematikan.
Sang komandan pasukan khusus intelijen tempur yang terlelap di dalam cangkang seorang kuli gembel akhirnya terbangun sepenuhnya. Ia telah menelan semua hinaan, menerima ludah kotor di wajahnya, membiarkan seragam kebesarannya dicaci maki, dan membiarkan tubuhnya diseret layaknya bangkai tikus jalanan. Namun, darah nenek Ijah yang tertumpah adalah garis batas absolut yang tidak bisa dimaafkan. Bima bersumpah di atas nyawa ribuan musuh yang pernah ia tebas di medan perang. Sandiwara ini telah berakhir. Malam ini, ia tidak akan lagi menundukkan kepala. Ia akan memanggil badai, mengundang malaikat maut untuk menari di tengah kota, dan memastikan Haryo Kusuma serta seluruh jongos berseragam coklatnya mengemis kematian di ujung sepatu botnya. Dengan ketenangan seekor harimau putih yang bersiap menerkam, Bima mulai menggerakkan tubuhnya. Ia tidak menggunakan tenaga kasar untuk mematahkan pipa baja di dinding, melainkan menggunakan kelenturan sendi hasil tempaan latihan militer paling ekstrim di dunia. Bima melengkungkan punggung lebarnya ke belakang secara tidak wajar, menahan napas saat tulang-tulang belakangnya bergerak keras melawan gravitasi, membiarkan pergelangan tangannya berputar pada sudut yang nyaris mematahkan tulang radikalnya demi mendapatkan sedikit ruang gerak dari rantai borgol yang pendek. Ia menahan erangan sakit di tenggorokannya, menyalurkan fokus absolut pada ujung kakinya. Dengan posisi tubuh menggantung secara menyamping bak akrobat mematikan, Bima mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu bot berkerak lumpur dan berbau got itu ke arah pinggangnya. Tangan kanannya yang terborgol, yang ujung jari-jarinya sudah kebas dan berlumuran darah segar, meraba kasar pinggiran sol sepatu bot tebal tersebut. Sepatu usang yang ditertawakan dan dianggap sebagai simbol kemiskinan hina oleh sang inspektur kepolisian itu, ternyata menyimpan rahasia teknologi militer paling rahasia yang tak ternilai harganya. Dengan satu tekanan presisi pada titik buta di balik jahitan kanvas yang sobek, bagian bawah sol sepatu itu tergeser perlahan, memunculkan sebuah kompartemen mikro tersembunyi yang tahan air dan benturan. Dari dalam celah sempit itu, jari Bima yang kapalan dan kotor menarik keluar sebuah benda pipih berukuran tak lebih besar dari kuku ibu jari, terbuat dari paduan titanium dan karbon hitam. Itu adalah komunikator satelit militer frekuensi ultra enkripsi, sebuah perangkat yang hanya bisa diakses oleh 5 jenderal tertinggi di Republik ini. Bima menggigit perangkat mikro tersebut, membiarkan telapak tangannya kembali tergantung lemas pada borgol, lalu menjatuhkan kedua kakinya kembali ke atas genangan air got dengan embusan napas panjang. Ia memindahkan komunikator itu dari gigitannya ke telapak tangannya yang basah oleh darah, menekan tombol pemicu pemindai sidik jari di permukaannya. Detik berikutnya, sebuah lampu LED berwarna merah menyala redup, berkedip ritmis membelah kegelapan absolut sel isolasi layaknya mata iblis yang terbangun dari tidur panjang. Bima mendekatkan benda pipi itu ke bibirnya yang pecah-pecah. Suaranya tidak lagi bergetar atau berat seperti kuli rendahan yang kelelahan, melainkan berubah menjadi bariton tajam, dingin, dan mengisyaratkan otoritas absolut yang sanggup membuat satu batalion pasukan bergetar ketakutan. Identifikasi Alpha Zero One. Otorisasi komando tertinggi. Bisik Bima memecah kesunyian malam. Setiap suku katanya mengandung sengatan listrik statis yang mematikan. Dari balik perangkat mikro itu, terdengar suara mesin digital yang melakukan enkripsi, disusul oleh suara operator intelijen pusat yang seketika berubah tegang dan penuh kepatuhan. Bima memejamkan mata, membayangkan wajah arogan Haryo di ruang konferensi pers hotel mewah, lalu melontarkan satu kalimat pamungkas yang akan meruntuhkan langit peradaban kota ini. Protokol Garuda. Target terkonfirmasi. Kirimkan seluruh unit pemukul ke titik koordinatku, dan siapkan kavaleri udara ke Hotel Grand Vista. Kita akan membersihkan sampah malam ini. Lampu merah pada perangkat mikro itu berkedip 2 kali sebagai tanda konfirmasi, sebelum akhirnya meredup dan mati, kembali menyelimuti Bima dalam kegelapan. Namun, di balik kegelapan sel pengap berbau kencing dan lumut itu, sang dewa perang dari dunia bawah hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum mengerikan yang meramalkan bahwa pada saat matahari terbit esok hari, seluruh penguasa sombong yang merendahkannya akan dipaksa merangkak menjilat lumpur dari ujung sepatu bot usangnya ini. Kemegahan ballroom utama Hotel Grand Vista malam itu seolah dirancang khusus untuk memuaskan keangkuhan absolut para dewa duniawi yang buta akan penderitaan rakyat jelata. Ruangan raksasa itu membentang begitu luas dan tanpa celah, menampilkan komposisi visual dramatis yang sangat sempurna seolah sengaja dipersiapkan untuk dibingkai dalam format video pendek berasio 16:9 yang megah dan sinematik. Di setiap sudut layar imajiner tersebut, pilar-pilar pualam setinggi 10 meter menjulang angkuh menopang langit-langit berhias ukiran emas murni. Ribuan kristal Swarovski yang terangkai pada lampu gantung raksasa memantulkan cahaya gemerlap yang menyilaukan mata,
menghujani karpet merah bludru super tebal yang siap menyerap setiap jejak langkah para tamu kehormatan. Aroma parfum mahal dari bunga mawar putih langka dan sandalwood menguar memenuhi udara berpendingin sempurna, menciptakan kontras yang teramat tajam dengan realitas suram di luar sana, menutupi bau anyir konspirasi yang bersembunyi di balik jas-jas sutra para undangan. Di atas panggung utama yang diterangi oleh tata cahaya pendaran putih teatrikal, Hario Kusuma berdiri merentangkan kedua tangannya bagai kaisar yang baru saja menaklukkan separuh dunia. Setelan jas sutra bespoke dari desainer Milan yang membalut tubuhnya malam ini berwarna hitam lega mengkilap, melambangkan kekuasaan finansial yang tak terbatas. Puluhan kilatan blitz dari kamera para jurnalis media nasional menyambar-nyambar tak henti, berlomba merekam sosok pahlawan palsu tersebut. Di belakang Hario, berbaris rapat selusin pengawal berjas hitam berwajah beringas, serta beberapa perwira kepolisian korup berseragam lengkap yang malam ini berperan sebagai anjing penjaga sang majikan. Di atas sebuah altar kecil berlapis bludru di samping podium, tertidur pula sang pewaris triliuner di dalam boks bayi berlapis emas, tak menyadari bahwa nyawanya baru saja dijadikan komoditas panggung sandiwara pamannya sendiri. Dengan senyum arogan yang disamarkan dengan sangat apik di balik raut wajah penuh keprihatinan palsu, Hario mencondongkan tubuhnya ke arah deretan mikrofon. Pria licik itu memalsukan sebuah embusan napas berat, lalu dengan suara bariton bergetar yang direkayasa agar terdengar penuh trauma dan heroisme, ia mulai memutarbalikan fakta alam semesta. Hario menyatakan kepada puluhan wartawan yang menahan napas bahwa malam ini, keluarga besar Kusuma nyaris kehilangan masa depannya karena keserakahan seorang psikopat jalanan berkedok tentara gadungan kotor. Ia merangkai narasi berdarah dingin, menuduh bahwa gembel berbau sampah dari kolong jembatan itu telah merencanakan penculikan ini selama berbulan-bulan demi memeras uang triliunan rupiah dari penderitaan keluarga mereka. Setiap kata yang meluncur dari bibir Hario adalah bisa ular kobra yang disuntikan langsung ke dalam nalar publik, melukiskan dirinya sebagai ksatria penunggang kuda putih yang menerjang badai demi merebut kembali sang keponakan dari rahang monster rendahan. Auditorium raksasa itu seketika bergemuruh oleh decak kagum dan tepuk tangan simpatik dari para elit dan wartawan yang terhipnotis oleh bualan sang direktur. Merasa berada di puncak piramida dunia, ego Hario membengkak melampaui batas kewarasan. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menatap pongah ke arah lensa kamera, lalu membual dengan nada merendahkan yang sangat ekstrim bahwa 1000 preman got berseragam kusam sekalipun tidak akan pernah mampu menggores satu helai rambut pun dari pewaris tahta Kusuma selama ia masih bernapas dan mengendalikan hukum di kota ini. Hario tertawa kering, sebuah tawa kemenangan yang mengiris nurani, menegaskan bahwa gembel hina penantangnya malam ini sudah pasti sedang menangis mengompol di dalam sel isolasi yang paling gelap, membusuk bersama tikus got yang setara dengan kasta dan derajat hidupnya. Namun, tepat pada detik ketika sorak-sorai kekaguman publik mencapai puncaknya dan ego Hario melayang di awan tertinggi, sebuah anomali brutal menghancurkan simfoni kebohongan tersebut dalam satu kedipan mata. Bukan sebuah ketukan, melainkan sebuah ledakan kinetik beringas yang menyapu seluruh ruangan. Pintu ganda raksasa di ujung karpet merah, yang terbuat dari kayu jati solid berukir setebal 10 cm, mendadak meledak hancur berantakan. Suara dentuman kayu yang patah berderak itu menggelegar bagai guntur kiamat, mengirimkan serpihan-serpihan kayu tajam dan engsel kuningan seberat puluhan kilogram terlempar ke udara sebelum menghantam lantai marmer dengan suara memekakan telinga. Gelombang kejut dari gebrakan maut itu seketika mematikan tawa semua orang, membekukan darah di pembuluh nadi setiap jurnalis dan tamu undangan yang hadir. Kilatan kamera mati serentak, digantikan oleh keheningan mutlak yang mencekik paru-paru. Dari balik kepulan debu sisa hancurnya pintu jati raksasa tersebut, melangkah sesosok bayangan maut yang merobek segala kemewahan ballroom bintang 5 itu. Bima berjalan masuk dengan ritme lambat yang memancarkan otoritas absolut seorang dewa perang dari dunia bawah. Penampilannya adalah perwujudan kontras paling ekstrim yang pernah disaksikan oleh mata manusia di ruangan itu. Ia masih mengenakan jaket kanvas hijaunya yang sobek dan kusam, celana kargonya dipenuhi noda oli basah, dan sepatu bot usangnya yang berkerak lumpur hitam meninggalkan jejak kotoran busuk di atas karpet merah beludru yang suci. Darah segar yang mengering dari luka akibat borgol di pergelangannya menetes pelan, berpadu dengan aroma pesing, lumut, dan hujan badai yang seketika menelan habis wewangian mawar putih di dalam ruangan raksasa tersebut. Tangannya yang dipenuhi kapalan dan bekas luka sayatan tidak lagi terkepal menahan amarah. Tangan itu kini terbuka longgar, siap untuk mencabut nyawa siapapun yang berani menghalangi jalannya. Di balik tudung jaket yang telah koyak, sepasang mata elang Bima menyala dengan pendaran merah kemarahan yang melampaui batas nalar manusia. Tatapannya menembus jarak puluhan meter,
mengunci langsung ke arah bola mata Haryo Kusuma yang mendadak membeku di atas panggung. Bima tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada teriakan amarah atau umpatan kotor yang keluar dari bibirnya yang mengatup rapat. Ia hanya terus melangkah maju membelah lautan manusia yang secara refleks mundur ketakutan, membuka jalan bagai laut merah yang terbelah oleh murka ilahi. Hawa dingin kematian memancar begitu pekat dari setiap inci tubuh sang prajurit lusuh, membuat udara di sekitar ballroom itu mendadak anjlok belasan derajat. Para pengawal berjas hitam di belakang Haryo mulai merogoh senjata di balik jas mereka dengan tangan yang gemetar hebat. Insting bertahan hidup mereka menjeritkan peringatan bahwa pria berpenampilan gembel yang sedang berjalan mendekati mereka ini bukanlah manusia, melainkan malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menagih sumpah berdarahnya. Dan di ujung karpet merah itu, wajah Haryo Kusuma yang semula memerah oleh kesombongan kini berubah sepucat kertas, menyadari bahwa neraka yang ia sepelekan baru saja mendobrak masuk ke dalam surga duniawinya. Keheningan mutlak yang mencekik paru-paru di dalam ballroom raksasa Hotel Grand Vista itu hanya berlangsung selama beberapa detik yang terasa bak keabadian. Kepulan debu dari hancurnya pintu kayu jati solid perlahan menipis, mempertegas sosok Bima yang berdiri tegak layaknya pilar granit yang tak tergoyahkan oleh zaman. Jejak kotoran hitam berbau got dan lumpur jalanan yang menetes dari sepatu bot usangnya menodai kesucian karpet merah bludru super mahal tersebut, menciptakan sebuah pemandangan kontras yang merobek nalar para kaum elit di ruangan itu. Di atas panggung kemegahan, raut wajah Haryo Kusuma yang sempat pucat pasi akibat gelombang kejut yang mendobrak masuk, kini perlahan berubah. Ego dan arogansi absolut yang telah mendarah daging di dalam nadi pria berjas sutra mahal itu, menolak untuk tunduk pada teror sesaat yang dihadirkan oleh seorang gembel jalanan. Dengan memaksakan urat-urat di wajahnya, Haryo mengendurkan ketegangannya dan meledakkan sebuah tawa sumbang yang sangat keras. Tawa kering tak berjiwa yang sengaja ia gaungkan melintasi deretan mikrofon untuk memecah teror yang menyelimuti para tamu undangannya. Pria licik itu kembali menempatkan dirinya sebagai sutradara dari panggung sandiwara berdarah ini. Sambil menudingkan jari telunjuknya yang berhias cincin berlian ke arah Bima, Haryo berteriak lantang dengan nada yang memancarkan penghinaan paling ekstrim. Ia mendeklarasikan kepada puluhan jurnalis yang masih gemetar memeluk kamera mereka bahwa gembel berbau sampah yang mendobrak masuk itu adalah bukti nyata dari kegilaan seorang psikopat jalanan. Haryo memutarbalikan kenyataan dengan sangat brilian, menyebut Bima sebagai anjing kurap yang tak tahu malu, seekor binatang rendahan yang otaknya telah membusuk karena terlalu banyak menelan air selokan hingga berani datang menyerahkan nyawanya sendiri ke kandang singa. Dengan congkak, Haryo menegaskan bahwa nyali konyol sang prajurit lusuh itu hanyalah keputusasaan seekor tikus yang terjebak, dan bahwa malam ini, pertunjukan sesungguhnya adalah melihat bagaimana hukum menyingkirkan seonggok sampah peradaban langsung ke dalam tungku pembakaran. Mendapat aba-aba tak langsung dari sang majikan triliuner, sang inspektur kepolisian Bopeng yang sebelumnya menyiksa Bima di sel isolasi langsung melangkah maju membelah kerumunan tamu. Wajah aparat korup itu memerah pada menahan amarah bercampur malu, karena tawanannya bisa meloloskan diri. Ia mencabut sepucuk pistol semi-otomatis berkaliber besar dari sarungnya, mengokang senjata api tersebut dengan bunyi derak logam yang menggema mengerikan memantul di dinding-dinding pualam. 6 aparat lainnya segera menyusul, membentuk formasi setengah lingkaran yang mengunci pergerakan Bima, menodongkan laras-laras baja dingin mereka lurus ke arah dada bidang sang pemuda berjaket kanvas kusam tersebut. Sinar laser merah dari alat pembidik senjata mereka menari-nari bagai ribuan mata iblis di atas dada Bima yang kainnya telah terkoyak, siap merobek jantung sang prajurit dengan muntahan timah panas mematikan. Sang inspektur meludah ke atas karpet merah, mengancam dengan suara serak yang memuakan bahwa ia akan melubangi kepala Bima hingga tembus ke belakang jika pemuda berbau got itu berani bernapas lebih keras dari anjing peliharaannya. Namun, di tengah kepungan moncong senjata pembunuh dan tatapan kebencian dari ratusan pasang mata kaum elit, Bima sama sekali tak bergeming. Ia tidak mengangkat tangannya untuk menyerah, tidak pula merendahkan postur tubuhnya untuk menghindar. Sepasang mata elangnya yang sedingin gletser purba menatap lurus menembus barisan para polisi korup, mengunci pandangannya tepat ke manik mata Haryo yang berdiri pongah di atas panggung. Napas Bima sangat teratur, nyaris tak terlihat, memancarkan ketenangan absolut dari seorang dewa perang yang justru sedang menatap sekumpulan semut yang merayap di ujung kematian mereka sendiri. Luka menganga di pergelangan tangannya akibat rantai borgol berkarat masih meneteskan darah segar, membaur dengan noda lumpur di ujung sepatunya, namun aura yang memancar dari tubuh kekarnya justru menekan pasokan oksigen di seluruh ruangan. Para pengawal berjas hitam yang berdiri di belakang Haryo mulai merasakan keringat dingin sebesar biji jagung mengalir turun membasahi kerah kemeja mereka. Insting primitif mereka menyadari bahwa ketenangan Bima bukanlah kepasrahan,
melainkan detik-detik sebelum sebuah bom nuklir diledakkan. Jari telunjuk sang inspektur yang gemetar, karena campuran adrenalin dan ketakutan irasional perlahan menekan pelatuk. Jurnalis wanita di barisan depan menjerit histeris sambil menutup wajahnya, tak sanggup melihat darah memuncrat menodai malam yang gemerlap ini. Hario menyeringai lebar, menanti cipratan darah musuhnya. Namun, tepat pada sepersekian detik sebelum palu mekanik di dalam pistol itu menghantam peluru, sebuah anomali brutal mencengkeram tatanan realitas di dalam ballroom raksasa tersebut. Permukaan air minum di dalam gelas-gelas kristal mahal yang tertata rapi di atas meja bundar VIP mendadak beriak kasar. Riakan itu dengan cepat berubah menjadi getaran hebat yang menjalar melintasi lantai marmer setebal puluhan sentimeter, merayap naik ke pilar-pilar penyangga, hingga akhirnya membuat belasan lampu gantung kristal Swarovski seharga miliaran rupiah berayun dan bergemerincing liar. Suara dentingan kristal yang memekakan telinga itu meredam jeritan para tamu, menggantikan antisipasi suara tembakan dengan sebuah teror baru yang jauh melampaui nalar manusia. Getaran itu bukanlah sebuah gempa bumi alami. Ia disertai oleh sebuah frekuensi suara gemuruh beritme rendah yang datang dari arah atas, dari langit malam yang kelam. Suaranya terdengar seperti kepakan sayap ribuan naga besi yang sedang marah, menderu, dan membelah lapisan atmosfer dengan kecepatan mematikan. Pum, 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 pum. Suara baling-baling raksasa yang memotong udara kian lama kian memekakan telinga, menyedot seluruh keheningan hingga membuat gendang telinga para kaum elit itu terasa mau pecah. Langit-langit kubah raksasa ballroom yang terbuat dari mozaik kaca patri tebal nan indah kini bergetar sangat hebat. Cahaya rembulan yang sedari tadi menerangi kubah tersebut mendadak tertutup total oleh bayangan-bayangan hitam raksasa bersiluet mematikan, menelan ballroom itu ke dalam kegelapan yang mencekam. Wajah arogan Hario seketika luntur tanpa sisa, digantikan oleh kepucatan mayat hidup saat ia mendongak menatap atap kaca di atas kepalanya yang mulai retak membentuk jaring laba-laba. Dalam satu tarikan napas yang terasa mematikan, kiamat kecil itu akhirnya turun menyapa kesombongan ibu kota. 3 unit helikopter tempur serang tipe Apache dengan cat loreng hitam matte milik Kesatuan Kavaleri Udara paling rahasia di Republik ini bermanuver turun secara bersamaan, menghantamkan tekanan udara atau downdraft bermassa ratusan ton tepat di atas kubah hotel. Kaca patri mahakarya seni yang berusia puluhan tahun itu meledak hancur berantakan ke arah dalam dengan dentuman yang menggelegar melebihi guntur badai. Ribuan pecahan beling tajam seukuran kepalan tangan menghujani ballroom bagai badai meteor transparan, memaksa para polisi korup, pengawal berjas hitam, dan tamu elit yang sebelumnya bersorak sombong untuk tiarap menjerit-jerit menutupi kepala mereka. Angin topan buatan yang dihasilkan oleh putaran baling-baling raksasa menyapu seluruh ruangan, menerbangkan taplak meja sutra, menghancurkan gelas-gelas anggur mahal, dan merobek spanduk kemegahan Hario hingga berkeping-keping. Di tengah badai angin yang menderu buas dan hujan serpihan kaca tajam yang menghancurkan seluruh lambang kemewahan di ruangan itu, hanya satu sosok yang tetap berdiri kokoh tak bergeser walau 1 milimeter pun. Bima, dengan jaket kanvas hijaunya yang berkibar-kibar liar diterpa angin badai dari helikopter tempur, menatap lurus ke arah panggung dengan mata elangnya yang menyala terang. Udara di sekitarnya dipenuhi debu beton dan serpihan emas yang beterbangan. Di atas sana, dari perut monster-monster baja terbang yang kini melayang stabil menghalangi langit malam, belasan utas tali rapel tebal dilemparkan turun menembus sisa-sisa atap kaca, bersiap memuntahkan malaikat-malaikat maut berseragam hitam yang akan menjawab panggilan dari sang dewa perang yang selama ini mereka kira hanyalah seorang gembel jalanan. Hujan serpihan kaca patri bercampur dengan pusaran angin topan buatan dari baling-baling helikopter Apache masih menari-nari liar di udara, menyayat tanpa ampun segala bentuk kesombongan yang sebelumnya merajai ballroom Hotel Grand Vista. Dari sela-sela kegelapan langit malam yang terbingkai oleh sisa-sisa rangka kubah yang telah hancur berantakan, 30 utas tali serat karbon hitam dijatuhkan serentak bagai sulur-sulur maut yang mengakar langsung ke jantung bumi. Tanpa suara teriakan beringas atau komando verbal yang terdengar di atas gemuruh mesin, puluhan siluet berpakaian serba hitam legam meluncur turun dari atas langit dengan kecepatan gravitasi yang mengerikan. Mereka adalah unit pemukul taktis elit tingkat tertinggi, pasukan bayangan penjemput maut yang keberadaannya bahkan hanya dianggap sebagai mitos menakutkan di kalangan jenderal bintang 3. Helm tempur Kevlar anti-peluru mereka dilengkapi dengan visor night vision hijau menyala yang dengan mudah menembus pekatnya debu reruntuhan beton, sementara rompi keramik tebal yang membalut dada mereka memancarkan aura mesin pembunuh berdarah dingin yang tak mengenal belas kasih. Sepatu-sepatu pendarat-darat berplat baja menghantam lantai marmer mahal dan karpet bludru merah secara bersamaan, menciptakan dentuman ritmis absolut yang seketika meruntuhkan sisa-sisa kewarasan para tamu undangan berkerah putih. Hario Kusuma,
yang kini terduduk kaku dengan rambut klimisnya yang berantakan dipenuhi debu beton putih, hanya bisa membelalakan matanya yang nyaris melompat keluar dari rongganya. Jantung pria licik itu berdegup begitu keras dan menyakitkan hingga serasa menghantam tulang rusuknya dari dalam, memompa darah beku ke sekujur tubuhnya yang mendadak lumpuh total oleh teror absolut. Sebelum pria berjas sutra mahal itu atau anjing-anjing bayarannya sempat mencerna realitas kiamat yang sedang terjadi di depan mata, pasukan bayangan itu telah bermanuver layaknya sekawanan serigala kelaparan di tengah padang domba. Dalam hitungan kurang dari 5 detik murni, tanpa diwarnai satupun letusan senapan yang memekakan telinga, seluruh formasi pengawal berjas hitam milik Haryo dihancurkan hingga tak tersisa. Lengan-lengan kekar berbalut sarung tangan taktis meremukan persendian bahu para preman berdasi itu dengan sekali sentakan, melucuti senjata api mereka dengan presisi brutal, lalu menendang keras bagian belakang lutut mereka hingga terdengar bunyi derak tulang rawan yang mematahkan perlawanan. Sang inspektur kepolisian Bopeng, yang beberapa menit sebelumnya dengan angkuh menempelkan moncong pistol ke dahi Bima, kini mengerang tersedak darahnya sendiri saat rahang bawahnya dihantam sangat keras oleh gagang popor senapan laras panjang, membuatnya tersungkur mencium serpihan beling tajam di atas karpet kebanggaannya dengan hidung hancur berkeping-keping. Udara berpendingin sempurna di dalam ballroom raksasa itu kini digantikan oleh bau mesiu, debu kotor, dan erangan kesakitan para bajingan yang hidungnya patah dan pergelangan tangannya dipelintir paksa ke punggung. Namun, ketegangan sejati dan puncak kengerian malam itu belum benar-benar dimulai. Begitu seluruh ancaman bersenjata berhasil dinetralkan 100%, puluhan prajurit elit yang tampak seperti dewa perang dari masa depan itu seketika menghentikan pergerakan beringas mereka bak patung-patung batu bernyawa. Dengan keserempakan mekanis yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa tanpa latihan penyiksaan bertahun-tahun, mereka berbalik arah lalu membentuk dua barisan memanjang yang saling berhadapan. Formasi itu membelah kerumunan ballroom, menciptakan sebuah lorong penghormatan imajiner yang berujung langsung pada satu titik fokus tunggal. Titik di mana Bima berdiri. Bima tidak menggeser posisinya walau hanya 1 sentimeter. Jaket kanvas hijaunya yang sobek parah dan kusam masih berkibar pelan diterpa sisa pusaran angin helikopter. Noda lumpur got yang menjijikan masih menetes perlahan dari ujung sepatu bot usangnya, dan darah kental yang mengering masih menghiasi pelipis dan telapak tangannya yang kapalan. Namun, di bawah sorot pendaran cahaya dari langit yang menyinarinya bagai turunnya wahyu ilahi, pria berpenampilan seperti gembel jalanan terhina itu memancarkan karisma absolut seorang kaisar penguasa alam semesta. Dari ujung barisan pasukan paling belakang, melangkah maju perlahan seorang pria dengan postur menjulang tinggi yang mengintimidasi. Pria itu mengenakan baret merah menyala yang sangat mencolok di atas ragam tempur serba hitamnya. Di kedua sisi kerah bajunya, bertengger 4 bintang emas murni yang memantulkan kilau redup, sebuah simbol absolut yang menandakan bahwa ia adalah seorang jenderal bintang 4, panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik ini yang pangkatnya berada di atas segala hukum sipil. Sang jenderal berjalan tenang melewati kerumunan tamu elit yang kini menangis gemetar dan merangkak memeluk lantai layaknya cacing tanah. Ia sama sekali mengabaikan Haryo yang kini gemetar hebat hingga air seni hangat mengalir membasahi celana sutra biru dongkernya, merusak karpet mahal di bawahnya karena syok traumatis yang merobek mentalnya. Sang jenderal bintang 4 itu terus melangkah, hingga akhirnya berhenti tepat 1 meter di depan Bima. Mengabaikan aroma pesing menyengat, bau lumpur got busuk, dan penampilan super menjijikan Bima yang sebelumnya ditertawakan setengah mati oleh seisi ruangan, sang panglima tertinggi itu justru merapatkan kedua tumit sepatu Lars bersemirnya, hingga menghasilkan dentuman keras yang bergema membelah keheningan maut. Dengan postur tegap kaku yang menembus batas kewibawaan manusia, jenderal tertinggi di Republik ini mengangkat tangan kanannya dengan penuh kebanggaan, memberikan penghormatan militer paling sempurna, paling sakral, dan paling menyayat hati yang pernah disaksikan sejarah peradaban. Suara baritonnya meledak bak guntur yang menyambar di dalam ruangan tertutup, meneriakkan kalimat sakti yang secara permanen menghancurkan kewarasan Haryo Kusuma dan para pengikutnya. Siap, Komandan. Seluruh unit pemukul elit dan kavaleri udara protokol Garuda telah mengamankan parameter dan siap menerima perintah eksekusi dari Anda. Kalimat sakti itu bagaikan pedang algojo raksasa tak kasat mata yang menebas putus urat leher arogansi Haryo Kusuma tanpa sisa. Dunia pria licik yang hobi merendahkan orang itu runtuh hancur berkeping-keping menjadi abu peradaban. Gembel berbau sampah dari kolong jembatan yang sedari tadi ia ludahi wajahnya, ia fitnah sebagai penculik rendahan, dan ia injak-injak harga dirinya hingga ke dasar neraka, ternyata adalah sang legenda hidup dunia intelijen tempur, komandan bayangan tertinggi yang bahkan dihormati setengah mati oleh sang jenderal bintang 4 itu sendiri. Udara di paru-paru Haryo terasa tersedot habis ke ruang hampa,
Ia meronta memegangi dadanya yang sesak, tersedak oleh rasa malu, penyesalan purba, dan ketakutan absolut yang mencairkan seluruh tulang belulangnya. Sebelum Haryo mampu mencerna kiamat pribadinya hingga tuntas, deru mesin mobil eksotis dari arah lobi utama yang tersisa kembali memecah sisa keheningan malam berdarah itu. Pintu ganda cadangan di sisi kiri ballroom didorong paksa hingga nyaris lepas dari selnya, menampilkan sesosok pria yang kehadirannya saja mampu membuat indeks saham dan perekonomian satu negara terguncang hebat. Itu adalah Suryo Joyo Hadikusumo, sang CEO triliuner penguasa tunggal korporasi raksasa, sekaligus ayah biologis dari malaikat kecil yang nyaris dibunuh oleh adik kandungnya sendiri malam ini. Wajah pria parubaya yang biasanya tampil sangat dingin, rapi, dan tak tersentuh di layar televisi dunia itu, kini terlihat sangat berantakan, basah kuyup oleh air mata keputusasaan yang tak terbendung. Setelan jas mahalnya berkerut tak karuan, dasinya terlepas berantakan, dan napasnya memburu saat ia berlari terseok-seok menerobos barisan penjagaan militer dengan pandangan nanar yang gila mencari keberadaan pewaris tunggalnya yang sangat berharga. Sang raja bisnis itu sama sekali tak menyadari bahwa dewa penyelamat darah dagingnya yang akan mengubah seluruh hidupnya, sedang berdiri kokoh di tengah ruangan, menyambut kedatangannya dengan jaket kanvas yang sobek dan tubuh yang masih dipenuhi lumpur jalanan yang suci. Napas Suryo Joyo Hadikusumo memburu liar, memecah sisa-sisa keheningan maut yang menyelimuti kemegahan ballroom Hotel Grand Vista yang kini hancur lebur bak zona perang. Sepatu pantofel kulit buatan tangan dari Italia seharga ratusan juta yang membalut kakinya tak lagi memedulikan serpihan kaca patri tajam atau genangan debu beton yang berserakan liar di atas karpet beludru merah. Pemandangan kehancuran di depannya terbingkai sempurna di mata sang triliuner bagai sebuah mahakarya sinematik berbingkai layar lebar berasio presisi, menangkap secara dramatis kontras antara puing-puing kemewahan absolut dan penderitaan batin yang merobek kewarasan. Matanya yang sembab dan memerah nanar memindai seluruh penjuru ruangan, mencari-cari satu-satunya alasan ia masih bernapas dan mempertahankan detak jantungnya di dunia ini. Di tengah lautan kaum elit yang masih tiarap gemetar dan barisan kokoh pasukan khusus berseragam hitam, tatapan Suryo akhirnya terkunci pada sebuah boks bayi berlapis emas di atas altar panggung. Dengan langkah terseok-seok layaknya pria renta yang baru saja kehilangan seluruh tulang penopang tubuhnya, sang raja bisnis itu menjatuhkan dirinya di sisi boks tersebut. Tangisannya pecah seketika, menggelegar menyayat relung hati setiap manusia yang mendengarnya, saat kedua tangan kasarnya merengkuh tubuh mungil putranya yang masih terbalut selimut sutra Kashmir kotor. Air mata sang ayah menetes deras tanpa ampun, membasuh wajah malaikat kecilnya yang kini tertidur pulas akibat kelelahan menangis kedinginan, membuktikan bahwa malam jahanam ini akhirnya mereda. Di saat harmoni tangis haru seorang ayah melembutkan udara berdebu di satu sudut panggung, di sudut panggung lainnya, badai karma baru saja dikepalkan menjadi sebuah palu godam raksasa tak kasat mata. Bima, sang legenda hidup yang masih berdiri tegak layaknya patung granit dengan jaket kanvas hijaunya yang robek menjuntai dan berlumur kotoran got, hanya memberikan satu anggukan kecil nyaris tak kentara kepada Jenderal Bintang 4 di depannya. Itu adalah sebuah kode senyap yang langsung dieksekusi dengan presisi mematikan oleh mesin perang negara. Tanpa perlu meneriakkan satupun kata, seorang perwira intelijen taktis melangkah maju dengan gesit, menghubungkan perangkat dekripsi militernya yang menyala hijau ke dalam sistem panel kontrol multimedia hotel yang masih berfungsi di balik tirai sobek. Dalam hitungan kurang dari 3 detik, layar LED raksasa berukuran puluhan meter yang mendominasi latar belakang panggung menyala terang benderang. Pendaran cahaya dari layar raksasa itu langsung menelan seluruh pasokan oksigen di ruangan, memutar rekaman penyadapan suara satelit militer beresolusi sangat tinggi yang dengan kejam menelanjangi konspirasi paling busuk malam itu tanpa ada satupun adegan yang disensor. Dari belasan speaker raksasa ballroom yang beberapa menit lalu digunakan Haryo untuk membuat layaknya dewa penolong, kini justru menggema suara bariton seraknya sendiri. Rekaman itu memutar dengan tingkat kejernihan mematikan sebuah percakapan berdarah dingin antara Haryo dan para pembunuh bayaran di ruang bawah tanah sebuah klub malam eksklusif 3 hari yang lalu. Terdengar sangat jelas bagaimana Haryo, sambil tertawa angkuh dan mengisap cerutu kubalangka, memerintahkan anjing-anjing bayarannya untuk menculik keponakannya sendiri tepat di saat badai tiba. Ia menginstruksikan dengan nada sadis agar bayi malang itu dibuang begitu saja ke area pembuangan sampah paling kumuh, agar mati membeku atau terkoyak oleh anjing liar jalanan. Setelah itu, ia merancang skenario pahlawan palsu, berencana berpura-pura menemukan jasad sang bayi untuk menguasai seluruh saham mayoritas triliunan rupiah milik kakaknya yang tengah berduka. Tidak ada celah sedikit pun untuk mengelak. Tidak ada alibi hukum yang bisa dirangkai oleh pengacara termahal manapun di dunia.
Setiap kata makian binatang dan setiap instruksi pembunuhan yang keluar dari mulut Haryo di rekaman itu bergema tajam memantul di dinding-dinding pualam, menelanjangi jiwanya yang kotor hingga tak tersisa sehelai pun kebanggaan. Para jurnalis yang tadinya meringkuk tiarap ketakutan, kini perlahan bangkit, mengangkat kamera mereka yang retak, dan dengan rakus memotret wajah sang tiran palsu yang sedang menyaksikan kiamat pribadinya. Haryo Kusuma, sang sutradara lalim yang beberapa menit lalu merasa sanggup membeli langit, bumi, dan menyuruh para jenderal menggonggong layaknya anjing peliharaan, kini tak lebih dari seonggok daging basah tak berguna yang membusuk di atas panggung. Wajah aristokratnya yang selalu dirawat di klinik kecantikan elit Eropa kini memucat seekstrem mayat yang baru saja ditarik dari lemari es kamar mayat. Keringat dingin berbau keputusasaan membanjiri dahinya dengan sangat deras, melunturkan pomade mahal di rambutnya hingga terlihat lepek, lengket, dan menyedihkan menutupi matanya yang terbelalak ngeri. Otot-otot kakinya yang dibalut celana jas sutra biru dongker telah kehilangan fungsi motoriknya sama sekali, gagal menahan kontrol kandung kemihnya sehingga air seni yang hangat mengalir deras membentuk genangan memalukan. Bau pesing yang sangat menyengat menguar dari tubuh sang direktur angkuh, berpadu dengan debu runtuhan kaca patri. Ego dan arogansinya yang selama ini menjulang setinggi gunung Everest runtuh berkeping-keping dalam satu detik pembuktian, dihancurkan tanpa sisa oleh seorang pria berpenampilan gembel yang ujung sepatunya bahkan terlalu suci untuk ia jilat malam ini. Suryo Joyo Hadikusumo, yang perlahan bangkit berdiri dari sisi boks bayi setelah memastikan putranya kembali ke dalam pelukan aman para medis tentara, memutar tubuhnya perlahan. Wajah sedih sang ayah triliuner kini berubah drastis menjadi topeng kemurkaan dewa perang yang siap membakar dunia. Ia melangkah mantap mendekati adik kandungnya yang sedang menggelepar layaknya cacing tanah kepanasan. Haryo merangkak maju dengan sisa-sisa tenaga keputusasaannya yang gila. Tangan gemetarnya yang masih dihiasi cincin berlian mahal itu berusaha meraih ujung celana kakaknya, menangis melolong-lolong memohon ampunan, berdalih dengan suara bergetar pecah bahwa rekaman di layar raksasa itu hanyalah rekayasa kecerdasan buatan dari musuh bisnis mereka. Namun, sebelum jari-jari kotor Haryo sempat menyentuh sehelai pun benang dari kain celana kakaknya, Suryo mengangkat kaki kanannya dan menendang dada adiknya dengan tenaga penuh amarah absolut. Tendangan keras itu membuang tubuh Haryo terjerembab mencium lantai marmer yang kebetulan telah terlapisi genangan air lumpur hitam sisa dari pijakan sepatu Bima. Dengan suara parau yang menggetarkan pilar-pilar bangunan, Suryo mendeklarasikan kutukannya. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini Haryo bukanlah manusia, bukan pula bagian dari silsilah darah suci keluarga Kusuma. Sang kakak mencabut secara sepihak seluruh akses kekayaan adiknya, membekukan setiap sen aset yang beratasnamakan Haryo di bank-bank Swiss, dan dengan dingin menyerahkan nasib bangkai hidup itu ke dalam rahang penghakiman pengadilan militer malam itu juga tanpa hak pembelaan apapun. Dari balik bayang-bayang panggung, Bima menatap pemandangan penderitaan dan kehancuran absolut itu dengan sepasang mata elangnya yang sedingin es abadi. Tidak ada senyum kepuasan arogan yang terukir di wajah sang komandan intelijen, hanya sebuah ketenangan hampa dari seseorang yang baru saja membersihkan noda kotoran dari peradaban manusia. Haryo yang menangis meraung-raung, merobek jas sutranya sendiri dalam keputusasaan yang merobek warasan, tak lagi digubris oleh siapapun di ruangan itu. Dua prajurit elit berseragam hitam legam melangkah maju secara mekanis. Tanpa repot-repot memborgol atau mengucapkan sepatah kata peringatan, mereka langsung mencengkeram kerah jas mahal Haryo dan menyeretnya kasar melintasi karpet merah bagai menyeret karung berisi bangkai hewan yang membusuk. Rute penyeretan itu disengaja. Haryo diseret paksa melewati tepat di bawah ujung sepatu bot usang Bima yang berlumur kotoran got hitam, tempat di mana pria angku itu sebelumnya dengan congkak menyuruh sang komandan berlutut menyembah. Keadilan semesta telah ditegakkan dengan cara yang paling brutal sekaligus puitis. Sang serigala berjas sutra yang hobi meludahi kaum bawah kini dijebloskan tanpa ampun ke dalam sel isolasi paling pekat yang sebelumnya ia siapkan dengan pongah untuk mengubur sang dewa penyelamat. Gema raungan mesin baling-baling helikopter Apache dari udara malam perlahan mereda, menyisakan sebuah keheningan yang teramat syahdu di dalam ballroom raksasa Hotel Grand Vista. Ruangan megah yang tadinya menjadi panggung kesombongan tak bertepi itu kini lebih menyerupai sebuah kuil suci peninggalan perang, di mana puing-puing kaca patri berserakan di atas karpet beludru merah yang ternoda lumpur dan debu. Setelah siluet Haryo Kusuma diseret paksa menjauh menuju kegelapan takdirnya, atmosfer di dalam ruangan itu seketika berubah haluan dari kengerian absolut menjadi sebuah muara emosi yang begitu pekat. Barisan pasukan khusus berseragam hitam legam dan sang jenderal bintang 4 masih berdiri kaku dalam sikap sempurna, menciptakan dinding baja hidup yang membentengi privasi momen paling sakral malam itu. Di atas panggung pualam yang kini retak, Suryo Joyo Hadikusumo perlahan bangkit berdiri.
Sang CEO triliuner, penguasa rantai ekonomi yang keputusannya mampu mengguncang bursa saham benua, baru saja menyerahkan putra mahkotanya yang telah tertidur tenang ke dalam pelukan hangat tim medis militer khusus yang turun dari helikopter. Dengan bahu yang masih bergetar menahan sisa-sisa badai tangis, Suryo memutar tubuhnya yang dibalut setelan jas mahal berantakan, mengunci pandangannya tepat pada sosok tunggal di tengah ruangan. Langkah kaki Suryo terasa berat, seolah gravitasi bumi tiba-tiba berlipat ganda menarik tubuhnya ke bawah. Ia berjalan terseok-seok melintasi lautan serpihan beling tajam yang berderak hancur di bawah sol sepatu pantofel Italianya. Sepasang mata sang triliuner yang biasanya memancarkan ketegasan dingin bak baja pembelah es, kini memancarkan luapan rasa syukur dan penyesalan yang melebur menjadi satu. Semakin ia melangkah mendekat, semakin jelas panca inderanya menangkap realitas pengorbanan di depannya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jaket kanvas hijau Bima yang robek parah, mengekspos memar ungu dan bekas luka sayatan di bahu sang komandan. Ia mencium aroma lumpur selokan, keringat asam, dan bau anyir darah yang menguar dari tubuh pemuda itu, sebuah aroma yang beberapa jam lalu dianggap sebagai polusi menjijikan oleh adiknya, namun kini terasa bagai wewangian surga yang mengembalikan detak jantung pewaris tunggalnya. Suryo menyadari betapa gilanya penderitaan yang harus ditelan oleh sang legenda hidup intelijen ini, menahan diri dari meledakan amarah, membiarkan harga dirinya sebagai dewa perang diinjak-injak oleh polisi korup, murni demi melindungi nyawa malaikat kecil yang bahkan tak memiliki hubungan darah dengannya. Tepat ketika jarak mereka tersisa tak lebih dari satu langkah, sebuah adegan yang akan membuat seluruh konglomerat dunia menahan napas terjadi. Suryo Joyo Hadikusumo, pria yang tak pernah sekalipun menundukkan kepalanya kepada presiden atau raja manapun di muka bumi, mendadak menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang kotor. Lutut berbalut celana kain wol sutra seharga puluhan juta itu menghantam lantai dengan suara berdebum keras, mengabaikan serpihan kaca kecil yang merobek kain mahalnya hingga menembus kulit. Sang triliuner berlutut dengan kehinaan diri yang paling murni, membungkukkan punggungnya yang bergetar hebat, dan mendaratkan kedua telapak tangannya tepat di atas genangan sisa lumpur got hitam. Tanpa sedikitpun keraguan atau rasa jijik, pria parubaya itu menundukkan wajahnya dalam-dalam, membiarkan air matanya yang bernilai lebih dari berlian jatuh menderas membasuh ujung sepatu bot Bima yang usang, kusam, dan berkerak oleh kotoran jalanan. Tangis sang raja bisnis pecah merobek keheningan, mengalirkan gelombang keharuan yang membuat beberapa prajurit elit di sekeliling mereka tanpa sadar menelan ludah dengan mata berkaca-kaca. Sambil memeluk erat betis sang prajurit lusuh, Suryo terisak hebat, merintih dengan suara parau yang pecah bahwa seluruh triliunan hartanya, separuh dari kerajaan bisnis raksasanya, bahkan nyawanya sendiri, tak akan pernah cukup untuk membayar utang darah yang terukir malam ini. Ia meracau dalam isaknya, bersumpah di hadapan Tuhan dan seluruh semesta bahwa mulai detik ini, pemuda berjaket robek di depannya ini adalah dewa pelindung keluarganya, kaisar atas segala aset yang ia miliki, dan ia siap menyerahkan seluruh sertifikat kepemilikan perusahaannya besok pagi sebagai bentuk tebusan atas keselamatan nyawa putranya. Kata-kata yang meluncur dari bibir sang triliuner bukanlah sebuah kiasan. Itu adalah janji absolut dari seorang ayah yang jiwanya baru saja ditarik kembali dari ambang jurang kegilaan berkat sepasang tangan kapalan yang kini menjulang di atasnya. Namun, di bawah pendaran cahaya redup dari sisa-sisa lampu kristal yang berayun pelan, Bima sama sekali tak tersenyum sombong apalagi tergiur oleh nominal kekayaan yang sanggup membeli sebuah negara kecil tersebut. Wajah sang komandan tetap sedingin gletser, namun sorot mata elangnya melembut, memancarkan kebijaksanaan seorang satria purba yang jiwanya telah selesai dengan urusan duniawi. Dengan gerakan pelan yang dipenuhi wibawa absolut, Bima membungkukkan tubuh kekarnya. Kedua tangannya yang kasar, kotor, dan masih menyisakan darah kering di pergelangan tangannya akibat sayatan borgol besi, merengkuh lembut bahu sang triliuner yang bergetar. Dengan tenaga murni yang tak bisa dilawan, Bima mengangkat perlahan tubuh pria parubaya itu hingga kembali berdiri tegak. Bima menatap lekat ke dalam sepasang mata Suryo yang basah, lalu berbicara dengan nada bariton yang dalam, tenang, dan menyayat nurani. Ia menegaskan bahwa seragam kehormatan yang melekat di dalam jiwanya tidak memiliki bandrol harga, dan tidak ada satu lembar pun saham di dunia ini yang sanggup membeli keringat seorang prajurit yang turun ke medan laga demi melindungi nyawa yang tak berdosa. Sang komandan pasukan khusus itu kemudian memutar tubuhnya, melepaskan cengkeramannya dari bahu Suryo. Ia menepis segala tawaran kemewahan itu dengan satu embusan napas, lalu menuju ke arah kegelapan malam di luar hotel, mengalihkan seluruh titik berat alam semesta dari dirinya kepada sosok lain yang jauh lebih agung. Dengan suara yang kini dipenuhi getaran emosi tertahan, Bima membongkar kebenaran yang paling menyakitkan.
Ia menuturkan kepada sang CEO bahwa bukan dirinya pahlawan sejati malam ini. Pahlawan sesungguhnya adalah seorang wanita tua renta, seorang pemulung bungkuk berbau sampah dengan pakaian compang-camping, yang saat ini sedang sekarat merenggang nyawa di atas lantai dingin sebuah klinik mahal. Bima menceritakan bagaimana Nenek Ijah, dengan segala kerentaannya, rela menjadikan tubuh rapuhnya sebagai tameng hidup, menerima hantaman sepatu lars baja hingga tulang tengkoraknya retak, murni demi melindungi keponakan yang hendak dibunuh oleh pamannya sendiri. Setiap detail yang keluar dari mulut Bima bagaikan godam tak kasat mata yang meremukan sisa-sisa ego kebangsawanan Suryo, menyadarkannya bahwa cinta kasih tertinggi justru mekar di tempat paling hina yang selama ini ia hindari. Mendengar kisah pengorbanan berdarah dari seorang nenek pemulung yang tak dikenalnya, denyut nadi Suryo memburu dengan kecepatan luar biasa. Syok yang teramat dalam menghantam nurani sang raja bisnis, membuatnya seketika melupakan seluruh hartanya, melupakan putranya yang kini sudah aman, dan memusatkan seluruh sisa kewarasannya pada utang nyawa yang tak terbayangkan ini. Dengan rahang mengeras dan mata yang menyala oleh tekad baru yang menyala-nyala, Suryo berbalik menatap ajudan utamanya yang baru saja tiba menyusul dari balik pintu yang hancur. Suaranya menggelegar, memerintahkan pengerahan seluruh armada medis privatnya, menyiagakan rumah sakit VVIP miliknya, dan menyuruh dokter bedah saraf terbaik di benua ini untuk diterbangkan malam ini juga. Sang triliuner bersumpah dengan suara yang menggetarkan pilar-pilar pualam, bahwa jika sampai pemulung tua bernama Nenek Ijah itu mengembuskan napas terakhirnya karena kelalaian dunia medis, ia akan meratakan seluruh klinik dan rumah sakit di kota ini menjadi debu. Malam panjang yang dipenuhi darah dan air mata ini belum usai. Bima dan Suryo, dua pria dari ujung dunia yang saling bertolak belakang, kini melangkah bersisian menembus badai, berpacu melawan waktu demi menyelamatkan satu nyawa paling suci yang pernah bernapas di kolong jembatan ibu kota. Langit ibu kota yang sebelumnya memuntahkan badai amarah kini mulai menyibakkan awan mendungnya, membiarkan seberkas cahaya rembulan pucat menyinari aspal jalanan yang masih basah. Iring-iringan monster baja udara yang dipimpin oleh helikopter tempur Apache membelah keheningan dini hari, menderu buas melintasi gedung-gedung pencakar langit sebelum akhirnya bermanuver turun secara dramatis di atas landasan helipad klinik utama Medika VIP. Gelombang angin topan buatan dari baling-baling raksasa itu menghantam fasad bangunan berlapis kaca, menggetarkan papan nama neon mahal di depan klinik, dan memaksa para staf medis elit di dalamnya berlarian panik. Perawat wanita yang beberapa jam lalu dengan angkuh mengusir Bima dan Nenek Ijah karena bau got dan penampilan lusuh mereka, kini berdiri gemetar di balik meja resepsionis marmernya. Wajah perawat beralis tebal itu memucat seketika. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat puluhan pasukan khusus bersenjata laras panjang menyerbu masuk menembus pintu kaca otomatis, membuka jalan bagi sebuah rombongan VVIP yang tak pernah ia sangka akan menjejakkan kaki di kliniknya malam ini. Udara beraroma lavender di lobi klinik itu kembali dirobek oleh aroma lumpur kotor. Namun kali ini tidak ada satupun satpam yang berani mengangkat tongkat mereka. Dari tengah barisan pasukan berseragam hitam legam, melangkah masuk Bima yang masih mengenakan jaket kanvas hijaunya yang sobek dan kusam. Namun, pemuda berpenampilan gembel yang tadi dihinanya sebagai tikus selokan itu kini berjalan berdampingan dengan sang jenderal bintang 4, serta diikuti dari belakang oleh Suryo Joyo Hadikusumo, sang CEO triliuner penguasa ekonomi Asia yang memancarkan aura kemurkaan absolut. Melihat pemandangan mustahil yang meruntuhkan seluruh nalar kasta sosial tersebut, lutut sang perawat langsung lemas kehilangan tulang penopangnya. Ia jatuh berdebum ke atas lantai marmer, meringkuk gemetar menutupi wajahnya sambil menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa gembel yang ia caci maki dan ia tolak pertolongannya itu adalah dewa kematian yang membawa panglima tertinggi serta raja bisnis dunia ke ambang pintunya. Suryo tidak memberikan satu detik pun waktunya untuk mempedulikan perawat sombong itu. Dengan rahang mengeras, ia langsung mengultimatum direktur klinik yang berlari tergopoh-gopoh menyambutnya, menegaskan bahwa jika pemulung tua bernama Nenek Ijah sampai kehilangan satu tarikan napas saja, seluruh bangunan ini akan ia ratakan dengan tanah sebelum matahari terbit. Dalam hitungan menit, ruang operasi paling mutakhir berfasilitas dewa di klinik tersebut diambil alih sepenuhnya oleh tim bedah saraf kepresidenan yang didatangkan langsung menggunakan jet pribadi Suryo. Nenek Ijah, yang sebelumnya terkapar bersimbah darah dan diabaikan bagai seonggok sampah basah di lobi, kini dibaringkan di atas ranjang operasi termewah dengan puluhan kabel sensor memonitor detak jantungnya yang melemah. Kain perca bau sampah yang membalut tubuh ringkihnya telah diganti dengan gaun medis berbahan sutra murni. Dokter-dokter dengan bayaran miliaran rupiah per jam berkeringat dingin di balik masker bedah mereka, bekerja dengan presisi tingkat dewa untuk menyambung kembali serpihan retak di tengkorak sang pahlawan sejati. Di balik kaca tebal ruang observasi,
Suryo tak henti-hentinya merapalkan doa dengan air mata yang terus mengalir membasahi kemeja mahalnya. Di sampingnya, Bima berdiri tegak bagai pilar keadilan tak kasat mata, menatap ke dalam ruang operasi dengan sepasang mata elang yang sedingin es abadi. Ketegangan yang mencekik paru-paru itu berlangsung selama 3 jam yang terasa bagai 3 abad penyiksaan, hingga akhirnya, lampu merah di atas pintu operasi berubah hijau. Sang dokter bedah utama melangkah keluar dengan embusan napas panjang, menunduk hormat, dan memberikan laporan yang membawa embun surga ke telinga mereka. Masa kritis telah terlewati, sang malaikat tak bersayap itu akan kembali membuka matanya. 1 minggu kemudian, matahari pagi memancarkan kehangatan emasnya menembus jendela kaca raksasa di kamar perawatan VVIP bernuansa klasik Eropa. Nenek Ijah terbaring damai di atas ranjang berbalut spray sutra Mesir yang sangat lembut. Sebuah kemewahan yang dulu bahkan tak berani ia mimpikan saat tidur meringkuk di bawah kolong jembatan yang lembab. Aroma obat-obatan digantikan oleh keharuman bunga lili putih segar yang ditata sempurna di setiap sudut ruangan. Tangan keriputnya yang dulu dipenuhi kotoran tanah hitam dan kapalan akibat mengorek tumpukan sampah, kini bersih terawat, menggenggam erat telapak tangan besar Suryo Joyo Hadikusumo. Sang triliuner yang mengenakan setelan jas abu-abu elegan itu duduk berlutut di samping ranjang, menatap sang nenek dengan sorot mata penuh cinta dan penghormatan mutlak. Dengan suara baritonnya yang lembut bergetar, Suryo memanggil pemulung tua itu dengan sebutan ibu, menyatakan bahwa mulai detik ini, sang nenek adalah ibu angkat resminya, ratu tertinggi di dalam silsilah keluarga Kusuma. Suryo menuturkan dengan senyum haru bahwa ia telah mendirikan sebuah yayasan panti asuhan dan rumah sakit anak gratis terbesar di Asia Tenggara yang dilengkapi teknologi tercanggih di dunia. Di atas gerbang emas rumah sakit itu, terukir abadi nama Panti Bimak Nenek Ijah, memastikan bahwa tidak akan ada lagi rakyat miskin berbau lumpur yang ditolak di lobi rumah sakit seumur hidup mereka. Nenek Ijah hanya bisa menangis sesenggukan. Air matanya membasahi pipi kempotnya saat ia mengecup punggung tangan Suryo, mensyukuri keajaiban luar biasa yang turun dari langit atas ketulusan hatinya malam itu. Di ambang pintu kamar VVIP tersebut, berdirilah sesosok pria dengan postur menjulang tinggi yang menghentikan detak kagum siapapun yang memandangnya. Bima tidak lagi mengenakan jaket kanvas hijau kusam berbau got, ataupun sepatu bot usang berkerak lumpur. Sang legenda hidup itu kini mengenakan seragam kebesaran militer pasukan khusus intelijen tempur yang disetrika tanpa celah, menampilkan kegagahan absolut seorang komandan yang telah memenangkan ribuan perang. Di dada kirinya, berderet rapi puluhan medali emas penghargaan tertinggi negara yang memantulkan cahaya pagi, membuktikan bahwa tubuh yang dulunya diludahi dan direndahkan itu menyimpan jiwa ksatria paling agung di republik ini. Bima menatap kehangatan keluarga baru di depannya dengan senyum tipis yang tulus. Suryo sempat memohon sekali lagi, menawarkan saham mayoritas senilai puluhan triliun rupiah dan posisi direktur utama di perusahaannya sebagai bentuk balas budi, namun Bima hanya menggeleng pelan. Dengan suara baritonnya yang tenang, Bima menegaskan bahwa kehormatan seorang prajurit sejati terletak pada debu medan perang tempat ia mengabdi, bukan pada emas batangan yang mengurung jiwa. Sang komandan merapatkan kedua tumit sepatu pantofel militernya yang mengkilap sempurna, lalu mengangkat tangan kanannya untuk memberikan satu penghormatan terakhir yang sangat sakral kepada Nenek Ijah dan sang triliuner. Tepat pada detik itu, dari dalam boks di sudut ruangan, sang pewaris triliuner yang sedang meminum susunya tiba-tiba melepaskan botolnya dan tersenyum lebar ke arah Bima, seolah balita itu menyadari siapa dewa pelindung yang telah membawanya kembali dari kegelapan badai. Bima membalas senyuman malaikat kecil itu, memutar tubuh tegapnya, dan melangkah pergi menyusuri lorong rumah sakit elit tersebut. Deretan dokter, perawat, dan pasukan pengawal yang berjejer di sepanjang lorong seketika menundukkan kepala mereka dalam-dalam, memberikan penghormatan hening yang merindingkan bulu kuduk. Sang dewa perang melangkah keluar menuju cahaya matahari yang menyilaukan, kembali masuk ke dalam bayang-bayang dunia intelijen yang sunyi. Ia meninggalkan sebuah warisan legenda abadi bahwa di dunia yang seringkali dibutakan oleh kilau harta dan pakaian sutra, ketulusan paling murni justru seringkali bersembunyi di balik kotornya lumpur dan rongsokan kolong jembatan. Narasi visual yang begitu kontras dan epik ini mengukir sebuah mahakarya sinematik yang sempurna dalam balutan bingkai 16:9, menangkap secara dramatis setiap detail emosi dari titik nadir hingga puncak kejayaan. Itulah karma instan yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Bagaimana menurut kalian tentang pengorbanan Nenek Ijah dan kesabaran Kapten Bima? Bagian mana yang paling bikin merinding? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga.
Jangan lupa klik like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan drama penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.